Alunan musik indah memenuhi aula dansa, mengiringi para bangsawan yang berdansa dengan begitu anggun. Di tengah kemegahan pesta, Putri Charlotte sedang asyik berdansa dengan Archduke Kilian. Begitu musik berakhir, Kilian membungkuk hormat, lalu melangkah pergi, meninggalkan lantai dansa. Membiarkan Charlotte berdiri sendirian, menatap kepergian pria itu. Namun, sebelum dia sempat menenangkan diri, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Bertanya apakah dansanya menyenangkan. Charlotte berbalik kaget dan mendapati Duke Ennius Adler menatapnya tajam. Sorot mata pria itu benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Rasa cemburu yang membakar jelas terpancar di sana. Dia mengulangi pertanyaannya lagi, menuntut jawaban segera. Charlotte pun panik dan langsung menjelaskan bahwa dia terpaksa berdansa karena sang bintang pesta wajib membuka lantai dansa malam ini. Tatapan Adler pun semakin menyipit tajam. Jelas Charlotte merasa sangat tidak nyaman. Dia tertawa canggung sambil berbisik bahwa mereka sedang menjadi pusat perhatian di tengah aula dansa yang ramai ini. Dia mencoba untuk pergi, namun sebelum sempat melangkah menjauh, Adler langsung menarik paksa tubuhnya dan mengunci posisinya dalam dekapan dansa. Begitu saja, dia terpaksa harus mengikuti alur dansa berikutnya. Kemudian terdengarlah sebuah pertanyaan intim yang membuatnya langsung membeku. Katanya dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu mengapa sekarang malah asyik berdansa dengan pria lain? Charlotte dengan gugup menjelaskan kembali bahwa semua ini murni demi kelancaran pesta kerajaan. Tapi Adler justru berbisik semakin dekat, membisikkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dia mengaku sebagai tipe pria posesif yang sangat terobsesi dengan masa lalu wanitanya. Bahkan lebih buruk lagi, setiap kali mencium aroma pria lain pada tubuhnya, hasrat membunuhnya langsung bergejolak. Sungguh mengerikan ancaman itu, seketika mengingatkan Charlotte kepada satu kenyataan krusial yang sama sekali tidak boleh dia lupakan. Dia tidak sedang berada di pesta dansa biasa. Dia telah bertransmigrasi masuk ke dalam novel. Dan pria posesif di hadapannya ini adalah pembunuh berdarah dingin yang ditakdirkan untuk menghabisi nyawanya nanti. Pikirannya pun langsung melayang kembali ke hari pertama saat dia terbangun di dunia asing ini. Dan sialnya, waktu kedatangannya benar-benar sangat kacau. Saat pertama kali bertransmigrasi, dia langsung dihadapkan pada murka sang raja yang berteriak karena dia terlambat lagi. Masih merasa bingung dan shock, tiba-tiba saja sebuah kabar mengejutkan lainnya langsung menghantam dirinya tanpa ampun. Pertunangannya dengan Duke Ennius Adler yang menawan akan diumumkan ke seluruh kekaisaran keesokan harinya. Dan pernikahan mereka akan dilangsungkan dalam waktu 6 bulan. Begitu mendengar nama Adler disebut, matanya langsung terbelalak karena sangat ketakutan. Ingatan tentang isi novel yang sempat dia baca semalam langsung berputar kencang di kepalanya. Novel yang belum sempat dia selesaikan karena keburu tewas akibat bekerja tanpa henti selama 5 hari berturut-turut. Dan sekarang, anehnya dia malah terbangun sebagai Putri Charlotte, karakter malang yang ditakdirkan mati tragis di tangan tunangannya sendiri. Di tengah kepanikan itu, Adler justru mendekat dan menyapanya dengan sangat sopan. Charlotte bahkan hampir kehilangan suaranya. Begitu dia menggumamkan nama itu dengan shock, sang raja langsung memotong ucapannya dan meledak marah. Sang raja memarahinya habis-habisan, bahkan mengira dia datang untuk meminta izin menikahi Archduke Kilian. Mengingatkan kembali semua ulah memalukannya dan menuntut agar dia berhenti membuat malu keluarga kerajaan. Charlotte berusaha keras menjelaskan, namun sang raja menolak keras untuk mendengarkan ucapannya. Dia malah mengancam akan mencopot gelar putrinya jika dia berani membangkang sekali lagi. Tidak peduli seberapa keras, dia memohon untuk bicara. Keputusan mutlak raja sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dia memerintahkan kepala pelayan untuk bawa kami berdua ke aula terpisah, agar kami bisa saling menyapa dengan layak. Charlotte berdiri di sana, tampak sangat tidak berdaya di depanku. Dia bingung mengapa tidak ada yang mendengarnya. Sementara aku membungkuk tenang pada raja menerima perintah. Dan begitu saja, gadis kecilku ini mendapati dirinya didorong semakin dekat denganku. Pria yang sangat dia yakini kelak akan menjadi mimpi buruk terbesarnya. Kami berdua akhirnya diantar ke ruangan terpisah, dan sejujurnya, atmosfer di antara kami tidak bisa lebih canggung lagi. Aku dan Charlotte duduk saling berhadapan dalam keheningan total. Tidak ada yang mau bersuara terlebih dahulu.
Saat dia mengawasiku, dia pasti menyadari betapa berbedanya sikapku saat kami sedang berada jauh dari jangkauan raja. Sementara itu, surat kabar di atas meja menyajikan tajuk utama yang langsung merebut seluruh perhatiannya. 3 tahun berturut-turut, namaku, Adipati Adler, berada di peringkat pertama daftar pria yang paling ingin dikencani di Kekaisaran. Bujangan paling diinginkan di seluruh Kekaisaran. Terkenal, kaya raya, tampan, dan dikagumi oleh semua orang. Artikel itu bahkan mempertanyakan wanita beruntung mana yang kelak akan memenangkan hatiku untuk bersanding di pelaminan. Dan tepat saat itulah, kenyataan menghantam Charlotte dengan keras. Bahwa wanita beruntung itu seharusnya adalah dirinya sendiri. Sang putri yang diremehkan semua orang. Justru ditakdirkan untuk menikah dengan pria yang paling diperebutkan di Kekaisaran ini. Sayangnya bagi dia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di Kekaisaran ini. Sambil menyesap tehku dengan tenang dan meletakkan cangkirnya. Akhirnya aku memecah keheningan panjang ini. Aku mengakui hal itu secara terbuka. Bahwa dia sudah memiliki pria lain untuk dinikahi. Dan kutegaskan seluruh Kekaisaran juga sudah tahu tentang rumor itu. Karena pernikahan ini hanyalah kesepakatan politik. Tidak ada alasan sama sekali bagi kami untuk sering bertemu. Kami cukup bertemu lagi di hari pernikahan nanti, lalu menjalani hidup masing-masing setelahnya. Bagi orang lain, kata-kataku terdengar wajar. Namun bagi Charlotte, itu terdengar seperti sebuah vonis hukuman mati. Di dalam kepalanya, hanya ada satu skenario mengerikan di balik kata-kataku, bahwa aku berencana untuk membunuhnya tepat di malam pernikahan kami. Pada saat itu, seluruh beban situasi yang menakutkan ini benar-benar meruntuhkan pertahanannya. Kekaisaran melihatku sebagai bangsawan yang sempurna tanpa cela. Bujangan paling ideal yang pernah ada. Siapa yang percaya kalau aku bisa menjadi seorang pembunuh? Tapi Charlotte bukanlah seorang putri biasa yang lemah. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu menyibukkan diri dengan kasus kriminal sebagai seorang jaksa. Dari Departemen Investigasi Anti Korupsi. Dia berasal dari latar belakang sederhana, dan menyelidiki orang berbahaya adalah keahlian terbaik yang dia miliki. Karena itulah, dia sampai pada kesimpulan yang sangat mengerikan. Jika Charlotte ingin bertahan hidup di dunia ini, dia hanya punya waktu 6 bulan untuk membuktikan bahwa aku adalah pembunuh berantai. 6 bulan sebelum pernikahan kami, 6 bulan sebelum maut menjemputnya. Dan hanya ada satu cara ekstrem baginya untuk bisa mendekatiku demi mencari bukti. Cinta, secara tiba-tiba, gadis manisku ini meletakkan tangannya dengan tegas di atas meja, lalu melontarkan pernyataan berani yang langsung menghancurkan ketenangan di ruangan ini. Dia dengan berani menyatakan bahwa dia telah jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, lalu memintaku untuk membalas perasaannya juga. Begitu saja, tanpa keraguan, tanpa peringatan apapun. Kata-katanya menyambar seperti sambaran petir. Dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, aku Adipati Adler yang tak tergoyahkan. Benar-benar kehilangan kendali diri. Mataku melebar karena sangat terkejut saat menatapnya. Sama sekali tidak menduga langkah nekat itu darinya. Aku bahkan hampir tersedak tahku sendiri saat dia dengan begitu berani menyatakan cintanya. Tahku tumpal saat aku menatapnya penuh rasa tidak percaya. Menuntut apa sebenarnya maksud dari ucapannya. Namun, gadis kecil kesayanganku ini tidak berniat mundur walau selangkah. Senyum manisnya begitu memikat. Dia menjelaskan dengan berani bahwa dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Enggan menerima pernikahan politik dingin tanpa gairah. Dia mendambakan pernikahan penuh cinta, namun Adler menatapnya tajam. Sama sekali tidak mempercayai bualan manis itu. Adler langsung menyindir fakta bahwa wanita itu baru saja mengemis dinikahi Archduke Kilian pagi ini. Sebab dalam ingatan tajam Adler, bahkan anjing jalanan pun tahu betapa memalukannya mungkin wanita itu demi mengejar pria lain. Begitu nama Kilian disebut, Charlotte mulai menyadari situasi rumit yang sedang dihadapinya. Raja dan Adler bahkan sudah menyebut nama saingannya itu. Sangat jelas bahwa tubuh putri ini dulunya sangat menginginkan sang Archduke dan kerap membuat kekacauan karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Namun dia justru menatapnya balik dengan berani, melontarkan kata-kata manis yang tak terduga. Mengaku bahwa ketampanan mutlak Adler sanggup membuatnya melupakan pria lain dalam sekejap. Dia bahkan dengan santai mengaku sangat mudah melabuhkan hatinya pada pria tampan.
Kata-kata itu membuat pertahanan Adler goyah. Ketampanan apa? Tentu saja ketampanan Adler. Guna meyakinkan pria itu, Charlotte yang menyodorkan selembar koran dan membuktikan bahwa Adler adalah pria nomor satu yang paling ingin dikencani oleh semua orang di seluruh kekaisaran. Adler hanya bisa menatap lembaran kertas itu dengan sangat bingung. Namun sebelum sang duke membalas, ketegangan terputus saat raja tiba-tiba melangkah masuk ke ruangan. Charlotte langsung bergegas mendekat lalu menggenggam erat tangan ayahnya. Mengumumkan dengan lantang betapa bahagianya dia memiliki pria seposesif Duke Adler sebagai calon suaminya. Dia bertekad menerima ikatan ini. Bahkan berniat menemui sang duke sesering mungkin sebelum pernikahan. Mendengar itu, sang raja tampak gembira. Akhirnya, putri bungsunya yang pembuat masalah itu tampaknya telah sadar. Sang raja meminta Adler menjaga putrinya, menantang sang duke jika dia berani mengajukan keberatan. Benar-benar terpojok tanpa bisa menghindar. Adler terpaksa tunduk, menyetujui kepemilikan atas wanita itu dengan sangat canggung. Hari itu juga, Charlotte akhirnya kembali ke kamarnya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin sembari berusaha keras mencerna situasi gila yang kini menimpanya. Satu-satunya hal yang dia ketahui tentang dunia ini hanyalah bagian awal dari novel. Dia telah menjadi putri pembuat masalah yang dibenci, sementara tunangannya, Duke Adler, masih menjadi tersangka utama kasus pembunuhan berantai dalam pikirannya. Jika ingin bertahan hidup, dia sangat membutuhkan informasi dengan sangat cepat. Karena itulah, dia tiba-tiba berbalik menatap salah satu pelayannya dan menanyakan hal sederhana. Siapakah namamu sebenarnya? Pelayan yang terkejut itu memperkenalkan diri sebagai Martha Hudson dan mengaku sudah bekerja selama 4 tahun. Charlotte pun segera mulai menguji keadaan. Lalu dia mengajukan pertanyaan lain yang membuat Martha terperangah, siapa namaku? Dengan bingung, sang pelayan menjawab bahwa dia adalah Charlotte van der Hoos, putri dari Kekaisaran Asgard. Charlotte sendiri tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar betapa panjang namanya. Detik berikutnya, dia memutuskan mengambil risiko besar. Mengaku bahwa dia hampir tidak mengingat apapun sebelum kemarin. Dia melangkah lebih jauh lagi dengan berpura-pura tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Jujur saja, dia mengira akan dicurigai, namun reaksi yang diterimanya justru sebaliknya. Martha langsung menyimpulkan hilangnya ingatan sang putri pasti akibat dari aksi mogok makan yang dilakukannya. Sambil bersujud menangis, pelayan itu meratapi betapa teganya keluarga kekaisaran yang tak menjenguk putri malang mereka. Saat itulah, Charlotte menyadari suatu hal yang penting. Meskipun reputasi Charlotteku sangat buruk, pelayan bernama Martha itu tetap bertahan di sisinya selama 4 tahun. Pelayan ini jelas sangat berarti baginya. Dia meletakkan tangannya di bahu Martha lembut, mengatakan bahwa dia pasti sangat mempercayai dan mengandalkannya selama ini. Lalu dia menjelaskan situasi rahasia ini. Hilang ingatan ini harus dirahasiakan, karena hanya pelayan itu yang kini ada di sisinya. Sangat tersentuh, Martha berjanji akan menjaganya dengan baik dan memohon agar sang putri mempercayainya sepenuhnya. Kemudian, hampir tanpa sengaja, pelayan itu membocorkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Tampaknya, Charlotte kesayanganku sudah menunjukkan gejala hilang ingatan sebelumnya. Martha teringat saat sang putri tiba-tiba membantah pernah memberikan perintah. Mengaku tidak pernah bertemu pelayan tertentu, bahkan bertanya siapa mereka sebenarnya. Mendengar itu, Charlotte tercengang, namun dalam hatinya, dia merasa situasi ini sungguh luar biasa. Sejak saat itu, Charlotte mulai mengumpulkan setiap kepingan informasi dari mulut Martha. Dan jujur saja, kenyataan hidup sang putri jauh lebih buruk dari dugaannya. Ibu Charlotte adalah selir kaisar yang meninggal dunia saat melahirkan putriku yang malang ini. Meskipun begitu banyak orang menentangnya, sang kaisar cukup mencintai ibunya hingga bersedia menganugerahkan gelar putri kekaisaran resmi kepada Charlotte. Sayangnya, tanggung jawab kaisar tampaknya berhenti sampai di sana saja. Dia memberinya gelar, namun hampir tidak peduli pada tumbuh kembangnya setelah itu. Karena pengabaian itu, Charlotte tumbuh dalam posisi yang sangat canggung. Bagi anak-anak kaisar dari permaisuri, dia hanyalah saudara tiri berdarah campuran. Permusuhan mereka tidaklah mengejutkan, bahkan para bangsawan pun diam-diam meremehkannya. Meskipun seorang putri, dia tidak memiliki pendukung nyata ataupun sekutu kuat di belakangnya.
Ketika Martha membeberkan semua kepedihan ini di bawah tempat berteduh, Charlotte akhirnya mengajukan pertanyaan penting yang terus mengusik pikirannya. Kenapa dia melakukan mogok makan? Jawabannya datang dengan sangat cepat. Dia memprotes keras keputusan Kaisar. Kaisar menolak menyetujui pernikahannya dengan Archduke Kilian dari utara, pria dingin sialan itu. Semakin banyak Charlotte yang mendengar, semakin tragis kisah masa lalu dirinya sendiri. Charlotte yang asli sangat mencintai Kilian, namun si brengsek itu membenci ketidakanggunannya. Bahkan setelah mempertaruhkan nyawanya dengan mogok makan, dia takkan pernah mendapatkan cinta pria itu. Dan entah bagaimana, demi alasan yang masih belum dipahami Charlotte, Duke Adler justru setuju menikahi wanita bereputasi buruk ini. Begitu semua potongan teka-teki itu menyatu, dia menjatuhkan cangkir tehnya dan langsung menyuruh Martha membawakan semua surat kabar dari minggu lalu. Karena surat kabar ada di dunia ini, benda itu pasti menyimpan petunjuk yang sangat dia butuhkan. Lagi pula, laporan tentang kasus pembunuhan berantai selalu diperbarui setiap hari. Saat dia membalik halaman-halaman itu, matanya tiba-tiba melebar. Dia menemukannya. Sudah ada 4 korban yang dilaporkan. Dan jika dia tidak segera mengungkap kebenarannya secepat mungkin, gadis itu takut dia akan berakhir menjadi korban ke-8. Sadar waktu hampir habis, Charlotte langsung bangkit berdiri dan mengumumkan bahwa dia butuh seorang asisten. Malam harinya, Charlotte dan Martha pergi menuju penjara bawah tanah untuk mencarinya. Disinilah semuanya mulai terasa sangat menarik. Orang biasa akan mencari ksatria terpercaya atau cendekiawan pintar. Tapi gadisku malah berjalan lurus ke dalam penjara. Ketika Martha bertanya dengan gugup, kenapa dia menginginkan bantuan dari seorang tahanan, Charlotte hanya menjawab, penjahat sangat cocok untuk wanita jahat. Martha sama sekali tidak mengerti maksudnya, sementara Charlotte hanya tersenyum misterius. Sesaat kemudian, Martha memperkenalkan sepupunya yang bernama Stamford, penjaga penjara yang dia hubungi diam-diam. Setelah menyapa Charlotte, Stamford menyuruh tahanan 0221 keluar. Saat bajingan itu mendekat, Stamford memperingatkan Charlotte untuk berhati-hati karena dia pernah menyerang bangsawan. Peringatan seperti itu harusnya membuat wanita normal langsung mundur ketakutan. Namun sebelum ada yang bergerak, tahanan kurang ajar itu mendongak dan memperkenalkan diri dengan lancang. Jika sang putri berniat menyiksanya hanya demi sebuah hiburan, lebih baik dia berhenti di situ saja. Lagi pula semua orang tahu dia adalah anjing gila yang gemar menggigit bangsawan. Kini Charlotte berhadapan langsung dengan pria berbahaya yang sangat ingin dia temukan itu. Di sudut sel, Stamford berbisik memperingatkan Martha agar tidak ikut campur. Dan jujur saja, tidak ada yang suka melihat apa yang akan Charlotte lakukan. Martha melangkah mendekat dan bertanya dengan cemas, apakah dia akan baik-baik saja. Lalu dia membeberkan informasi lebih dalam tentang tahanan itu. Namanya John Watson, di penjara, karena berani memukul letnan komandannya sendiri yang merupakan seorang bangsawan tinggi. Bagi Martha, John terlalu berbahaya untuk dibiarkan berada dekat-dekat dengan Charlotte. Tapi tentu saja Charlotte sudah tahu itu. Dengan tenang dia menyuruh mereka pergi, karena ingin bicara berdua saja dengan Tuan Watson. Setelah mereka pergi, dia duduk berhadapan dengan tahanan itu dan langsung ke intinya. Dia tidak berniat menyiksanya, melainkan ingin membeli kesetiaan penuh dari pria itu. Tawaran tidak terduga itu langsung membuat John tersentak heran. Putri macam apa yang mendatangi penjara kotor hanya untuk menawarkan hal gila seperti itu? Charlotte memberikan penawarannya untuk membebaskan pria itu dengan sebuah kontrak resmi. Jika setuju, dia akan bekerja di istana sang putri dan menerima gaji mingguan di luar jaminan. Lebih dari itu, dia juga akan menanggung seluruh biaya rumah sakit ibunya. Seketika atmosfer di dalam sel itu berubah total. Ini bukan candaan atau jebakan, melainkan sebuah kesempatan emas yang nyata. Mendengar itu, John tersentuh jengkel dan bertanya, apakah dia harus memanggilnya majikan sekarang? Begitu saja kesepakatan dibuat, dan setelah itu, Charlotte mulai menjalankan langkah berikutnya. Dia menuju perpustakaan di mana pustakawan malang di sana hampir saja melompat ketakutan saat melihat seorang putri kerajaan tiba-tiba melangkah masuk melewati pintu. Gemetar dari ujung kepala hingga kaki, wanita itu langsung memohon ampunan. Charlotte merasa heran dan bertanya, apakah ini kali pertama dia melihat bangsawan di sini?
karena mulai sekarang mereka akan sangat sering bertemu di perpustakaan. Dia berharap mereka bisa akrab. Pustakawan itu mengangguk cepat, lalu Charlotte menyerahkan selembar daftar buku padanya. Tak butuh waktu lama, tumpukan buku mulai menggunung tinggi di atas meja. Silsilah keluarga kekaisaran, daftar bangsawan, sejarah, hukum kekaisaran, dan masih banyak lagi lainnya. Gadisku ini benar-benar tidak sedang bermain-main sekarang. Belajar adalah keahliannya, dan dia berniat menghafal seluruh isi buku-buku tebal itu. Tak lama setelah kembali ke kamarnya, dia dikabarkan bahwa John Watson telah tiba. Terkejut dengan perubahan nasibnya, John mengaku bahwa baru 24 jam yang lalu. Dia tidak pernah membayangkan akan melangkah di dalam istana megah sang putri. Mendengar panggilan majikan itu lagi, Charlotte langsung memintanya berhenti bersikap kaku dan seformal itu. John menyahut bahwa jika memang itu yang dia inginkan dari dirinya, maka dia juga harus berhenti berbicara terlalu formal pada pelayan rendahan sepertinya. Setelah urusan itu selesai, Charlotte langsung memberikan tugas pertama pada pria sewaan itu. Dia memberikan selembar kertas padanya, menyuruhnya membakar dokumen itu setelah dibaca. Begitu pria itu membaca isinya, matanya langsung menyipit. Gadisku menginginkan informasi kasus pembunuh berantai, terutama laporan detail tentang kasusku. Sementara itu, Charlotte kesayanganku sudah berpikir beberapa langkah lebih maju. Perbedaan antara pembunuh biasa dan pembunuh berantai terletak pada pola unik yang mereka tinggalkan. Kebiasaan, tanda khas, dan detail unik yang tersembunyi di setiap tempat kejadian. Untuk bisa mengungkap semua pola itu, dia sangat membutuhkan laporan tersebut. Jika dia ingin bertahan hidup demi mengungkap kebenaran, dia harus bergerak sangat cepat. Tepat saat Charlotte mengira bisa fokus pada penyelidikannya, masalah baru justru langsung menghantam kepalanya. Seorang pelayan berlari masuk ke kamarnya membawa sebuah kabar yang sangat mendesak. Kaisar memerintahkannya untuk menghadiri pertemuan pagi mingguan yang sangat membosankan itu. Ingat, ini sama sekali bukan sarapan biasa. Setiap minggu, Kaisar mengumpulkan anak-anaknya selagi menteri membahas urusan penting kekaisaran kami. Ini juga menjadi ajang penilaian, anak mana yang paling layak mewarisi tahta. Tentu saja, Charlotte hampir tidak pernah hadir. Di mata semua orang, dia adalah sosok terakhir yang pantas duduk di sana. Dia bingung mengapa Kaisar tiba-tiba memanggilnya. Hal ini sama sekali di luar rencananya. Namun, Martha langsung mengingatkan satu hal yang sangat penting untuknya. Jika dia ingin anggaran kediamannya ditambah, dia harus memberikan kesan yang baik. Lagi pula, dia sudah menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk menyewa bajingan bernama Watson itu. Tanpa sempat berpikir panjang, Charlotte yang malang langsung didorong keluar pintu menuju istana kekaisaran kami. Begitu dia melangkah masuk ke ruangan pertemuan, suasananya langsung terasa sangat tidak nyaman. Kaisar langsung menyindir bahwa dia lagi-lagi terlambat datang hari ini. Dengan tenang dia meminta maaf, berdalih bahwa pesan itu terlambat sampai padanya. Sayangnya, kakak-kakak tirinya tidak membuang waktu untuk langsung menyerang dirinya. Pangeran Frederick mengejeknya, menyebut para pelayan, bahkan malas mengantarkan undangan untuknya. Lalu Putri Camilla ikut menertawakannya dengan nada bicara yang sangat menyebalkan. Dia meragukan kemampuan membaca Charlotte di depan seluruh anggota keluarga kekaisaran. Kedua orang bodoh itu sangat membenci gadisku dan jelas tidak ada yang berubah. Namun kali ini, mereka berhadapan dengan sosok Charlotte yang jauh lebih berbahaya. Bukannya marah, dia justru tersenyum manis, membuat Frederick semakin kesal dan mengejeknya lagi. Gadisku membalasnya dengan senyuman anggun dan menyetujui setiap perkataan kasarnya itu. Reaksi tak terduga itu sukses membuat mereka mati kutu. Beruntung Kaisar segera menghentikan ejekan bodoh itu dan menjelaskan alasan memanggilnya ke sini. Aku sengaja hadir di sini, dan karena pertunangan kamu adalah peristiwa terbesar kekaisaran, dia wajib mendampingiku. Sayangnya, Camilla sialan itu langsung mengungkit drama aksi mogok makannya yang dulu. Menuduh gadisku sengaja menguruskan badan demi melupakan si pecundang Kilian dan berpaling padaku. Frederick pun langsung menimpali dengan hinaan yang jauh lebih kejam. Dia menyiratkan bahwa Charlotte telah kehilangan hal yang berharga. Camilla terus tertawa puas mengejeknya, namun Charlotte kesayanganku tetap diam tidak bereaksi. Dia hanya tersenyum tenang dan membuang muka, membuat Camilla semakin murka dan kesal. Di saat yang sama, gadisku akhirnya menyadari
bahwa aku terus menatapnya. Seketika, sebuah pikiran yang sangat menarik langsung melintas di kepalanya. Kenapa menatapku begitu, dasar pembunuh? Namun dia tetap melemparkan senyum manis padaku. Aku segera memalingkan wajah dengan dahi mengernyit. Memaksa Kaisar dengan canggung menyuruhku meminum air. Suasana sudah cukup tegang. Lalu diskusi beralih ke masalah yang jauh lebih serius. Panen raya diperkirakan terjadi tahun ini. Dan semua orang berdebat cara mencegah runtuhnya harga gandum. Satu pihak menyarankan penggunaan angkatan darat kekaisaran untuk menghancurkan sebagian hasil panen. Pihak lain berpendapat bahwa kelebihan gandum harus diekspor ke negara tetangga. Tiba-tiba, salah satu menteri meminta pendapat Charlotte yang membuatku langsung mengepalkan tangan. Frederick langsung mengejeknya lagi, mengingatkan semua orang tentang jawaban konyolnya dahulu mengenai dewa biji-bijian yang menyelesaikan segalanya. Pada saat itu, Charlotte awalnya hanya berencana untuk tetap diam. Dia tidak tertarik pada tahta dan hanya ingin mengamati. Tapi jujur saja, kesabaran seseorang pasti ada batasnya. Setelah terus-menerus diremehkan, wanitaku akhirnya memutuskan bahwa ini sudah lebih dari cukup. Menatap langsung mereka, dia begitu tenang menjatuhkan bom waktu. Kedua usulan tidak akan menyelesaikan masalah. Seisi ruangan langsung membeku. Frederick dan Camilla langsung menatapnya dengan sangat shock, namun tanpa mundur sedikit pun. Charlotte terus menunjukkan kelemahan berpikir mereka. Mengirim prajurit untuk menghancurkan ladang gandum hanya akan menimbulkan kemarahan rakyat jelata. Menurutnya, semua orang di sini benar-benar melewatkan masalah yang sebenarnya. Seketika saja, gadisku yang diremehkan kini menjadi pusat perhatian. Membuat rahangku mengeras karena cemburu. Putri Charlotte sudah benar-benar muak mendengarkan omong kosong mereka. Ruangan ini penuh dengan orang-orang berkuasa yang saling melempar ide. Namun baginya, kedua rencana itu meleset dari masalah yang sesungguhnya. Jika angkatan darat kekaisaran dikirim untuk menghancurkan ladang hanya karena gandum melimpah, bukankah rakyat jelata akan menjadi sangat marah? Begitu dia menunjukkan hal itu, Frederick langsung meledak marah. Pria itu melonjak berdiri dan menuntut penjelasan atas apa yang dia bicarakan. Namun Charlotte tetap tenang baginya. Solusi pria itu terlalu sederhana. Dia hanya memikirkan keseimbangan pasokan dan permintaan. Lalu Charlotte mengalihkan perhatiannya pada Camilla. Dibandingkan Frederick, Camilla awalnya terdengar jauh lebih cerdas. Mengekspor kelebihan biji-bijian mungkin berhasil di dunia modern, namun sayangnya, ini bukan dunia seperti itu. Kekaisaran ini menguasai wilayah taklukan yang terus-menerus memimpikan pemberontakan. Memberikan gandum kepada negara tetangga hanya akan memperkuat musuh potensial kita. Saat Camilla menyatakan pendapatnya sempurna, Charlotte langsung menghancurkan kepercayaan diri itu. Membuatku tersenyum bangga. Jika negara-negara itu menggunakan gandum sebagai perbekalan militer mereka, bukankah itu akan menjadi ancaman langsung bagi kekaisaran kita? Pada titik itu, mereka benar-benar harus berdoa kepada dewa perang. Sebaliknya, dia mengusulkan hal yang sangat berbeda. Petani harus mulai beralih dari gandum ke buah dan sayuran dengan dukungan penuh pemerintah. Dengan begitu, surplus gandum akan berkurang secara alami seiring berjalannya waktu. Ruangan menjadi sunyi saat Charlotte melanjutkan penjelasan dengan binar percaya diri yang begitu memikat. Mikroekonomi membahas tentang harga dan juga produksi. Mustahil mereka bisa mengalahkannya dalam bidang ini. Namun Camilla menolak untuk menyerah begitu saja. Sembari membanting kipasnya ke meja, dia membalas dan mempertanyakan apakah Charlotte tahu apapun tentang bertani. Bagaimana bisa buah dan sayuran tiba-tiba tumbuh subur di lahan bekas gandum? Sekali lagi, Charlotte menjawab dengan tenang bahwa budidaya jelai akan menyelesaikan masalah tersebut. Jika jelai diproses menjadi produk cair lalu dijual, maka tidak akan ada masalah ekspor sama sekali. Kali ini, sisi ruangan terpukau membuatku ingin langsung menyembunyikannya dari dunia. Mereka akhirnya mengakui dia benar. Kaisar sendiri bahkan terlihat sangat terkejut. Kaisar sama sekali tidak pernah tahu Charlotte memiliki sisi seperti ini. Gadisku menerima pujian itu dengan anggun, sementara Frederick dan Camilla tampak sangat menderita. Adik perempuan mereka baru saja mempermalukan mereka berdua di hadapan semua orang. Ketika pertemuan penting itu akhirnya selesai, Kaisar langsung mengumumkan bahwa Charlotte wajib menghadiri pertemuan pagi mingguan mulai sekarang.
Dan begitu saja, wanitaku ini berhasil mengamankan satu kursi tetap di sana. Setelah selesai, Charlotte meninggalkan ruangan dengan perasaan puas. Sialnya, Camilla sudah menunggunya di sana. Putri itu sengaja menghadangnya dan langsung memperingatkan agar tidak besar kepala hanya karena dia sedang beruntung hari ini. Charlotte membalasnya dengan senyuman manis yang justru membuat peringatan itu terasa jauh lebih menyebalkan. Bagi Charlotte yang terbiasa menghadapi penjahat kasar, cara bangsawan ini memprovokasi terasa sangat amatir. Meski begitu, dia memiliki hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan. Tujuan utamanya memang tidak pernah berubah. Ketika dia berbalik untuk pergi, matanya langsung tertuju padaku yang sedang mengawasinya dalam keheningan. Pria yang sama yang sangat dia yakini sebagai seorang pembunuh berantai. Sosok yang terus dia selidiki dengan hati-hati agar tidak sampai berakhir menjadi korban berikutnya. Menatap lurus ke arahku, dia mengingatkanku pada satu hal yang sama sekali tidak kuduga. Aku pasti tidak melupakan janji kami, kan? Hari ini adalah jadwal kami berdua untuk pergi berkencan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar terkejut. Namun aku tetap menyetujuinya. Dan begitu saja, penyelidikan berbahaya yang dilakukan Charlotte selangkah lebih maju. Kencan kami pun dimulai dengan kami berdua yang duduk saling berhadapan di meja. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini, dan Charlotte langsung menyadarinya. Jika sebelumnya aku selalu bersikap sangat dingin, kini aku terang-terangan mengawasi setiap gerakannya. Tentu saja, gadisku ini tidak datang hanya untuk menikmati kencan romantis biasa. Tujuannya di sini murni untuk menyelidikiku. Sambil menatapku tajam, dia tiba-tiba bertanya, apakah nama lengkapku adalah Irenaeus von de Madler? Aku segera membenarkannya, lalu langsung membalas dengan menyebut nama lengkapnya sendiri, Charlotte van der Hulst. Begitu mendengar namaku, dia di dalam hati pasti kebingungan memikirkan betapa panjang dan konyolnya nama itu. Lalu sebuah ide muncul di kepalanya untuk memanggilku dengan sebutan Rainier saja agar lebih praktis. Sayangnya, aku langsung menolak mentah-mentah permintaannya dan melarangnya memanggilku begitu. Tidak menyerah begitu saja, Charlotte dengan riang memintaku untuk memanggil namanya langsung. Dan sekali lagi, aku langsung menolak keinginannya itu. Di titik ini, dia menyadari betapa keras kepalanya diriku. Sambil tetap tersenyum manis, dia memutuskan mengubah taktik dan mencoba mendekatiku secara perlahan. Dia kemudian dengan percaya diri mengumumkan akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan menegaskan bahwa aku memiliki hak untuk menolak menjawab. Aku seketika merasa bingung dan bertanya-tanya apalagi yang sedang dia bicarakan sekarang. Charlotte dengan cepat mengelak dan menyebutnya sebagai kebiasaan lama sebelum akhirnya buru-buru meralat ucapannya. Maksud sebenarnya adalah, dia hanya ingin tahu segalanya tentang diriku melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Lagi pula, dia mengaku bahwa dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepadaku. Aku menatapnya balik dan bertanya, apakah tatapan penuh selidik seperti itu adalah cinta pada pandangan pertama? Tanpa ragu sedikit pun, Charlotte mengklaim bahwa matanya memancarkan gairah yang sangat membara untukku. Aku benar-benar dibuat tidak bisa berkata-kata. Padahal di dalam kepalanya, gairah membara itu sebenarnya adalah hasrat kuat untuk menangkap seorang pembunuh. Meski terus tersenyum manis, Charlotte tidak pernah berhenti menganalisis diriku. Sejujurnya, jika aku bukan tersangka pembunuh berantai, wajah tampanku ini pasti sudah menjadi tipe idealnya. Akhirnya, aku menyerah dan setuju menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. Hanya itu yang ingin Charlotte dengar. Dia langsung mengeluarkan buku catatan dan pena, siap menginterogasi kubak detektif. Di kepalanya, permainan baru saja dimulai, artikel koran saja tidak akan cukup. Jika dia ingin bertahan hidup, dia butuh informasi nyata. Lalu dia melempar pertanyaan pertama benar-benar tidak membuang waktu. Yang mulia Duke, siapa cinta pertamamu? Aku hampir tersedak mendengarnya. Dari obrolan kami, Charlotte mencatat beberapa detail namaku Irenaeus von Adler. Nama panggilanku Rainier, meski aku menolak dipanggil begitu. Aku berumur 27 tahun, lulusan Akademi Militer Imperial. Sekarang menjabat sebagai Menteri Negara. Aku anak sulung dari 2 bersaudara laki-laki dan 2 perempuan. Dia juga tahu kalau mendiang Duke Adler terdahulu wafat misterius setahun yang lalu.
Tinggi badanku 185 cm, atletis, hobi berenang, dan ahli menembak. Namun, saat dia bertanya soal cinta pertamaku, aku menolak menjawab. Tentu saja, penolakanku itu membuat Charlotte semakin curiga. Aku akhirnya bertanya, mengapa dia begitu tertarik dengan cinta pertamaku. Dengan santai Charlotte menjawab bahwa dia perlu memahami masa lalu prianya. Aku dibuat tertegun lagi, padahal alasan sebenarnya di kepalanya jauh lebih serius. Dalam setiap kasus pembunuhan, motif adalah segalanya. Memahami masa lalu tersangka bisa mengungkap kebenaran, terutama jika kasusnya adalah pengantin wanita yang tewas di malam pernikahan. Bagaimana jika kecemburuan adalah jawabannya? Bagaimana jika aku dulu punya kekasih, namun dipaksa oleh kaisar untuk menjalani pernikahan ini? Setiap kemungkinan sangat berarti. Hingga akhirnya aku menyindir bahwa masa lalunya sendiri pasti tidak mudah. Namun Charlotte hanya tersenyum manis dan membalas dengan kalimat telak. Masa lalunya sudah selesai sekarang, hanya aku yang ada di pikirannya. Sekali lagi, mataku terbelalak heran sementara dia terus melanjutkan ucapannya. Menyusun dugaannya terhadap pria yang dia yakini akan membunuhnya suatu hari nanti. Putri Charlotte masih setia duduk di hadapanku, melanjutkan kencan yang terasa paling aneh di Santiro Kekaisaran. Lagi pula, dia baru saja menyatakan hal itu langsung kepadaku, bahwa dia telah melupakan seluruh masa lalunya dan kini hanya memikirkan diriku seorang. Secara mengejutkan, bagian itu bahkan bukan kebohongan, setidaknya dari sudut pandang dia sendiri. Sambil menatapku lurus, dia meyakinkanku bahwa aku tidak perlu menyembunyikan rahasia apapun. Dia mengaku sangat terbuka tentang masa lalu prianya. Namun jawaban dariku justru membuatnya tersentak. Menurut pengakuanku sendiri, aku sama sekali tidak pernah memiliki cinta pertama. Orang-orang bebas memilih untuk tidak percaya, tetapi itulah kenyataan yang sebenarnya. Seketika itu juga, pikiran Charlotte berputar liar. Bujangan yang paling diinginkan di seluruh kekaisaran, pria impian semua orang. Rupanya sama sekali tidak memiliki pengalaman cinta. Ketika dia bertanya, apakah itu berarti dia adalah kekasih pertama dan terakhirku? Aku membenarkannya dengan tenang dan balik bertanya, apakah ada masalah? Sementara itu, gadisku tampak kesulitan mencerna informasi yang mengejutkan ini. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, aku memutuskan bahwa sekarang adalah giliranku untuk bertanya. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa sekali Charlotte terobsesi pada sesuatu, dia tidak akan pernah melepaskannya. Apakah obsesi itu berlaku untukku juga? Tentu saja Charlotte langsung mengaitkan pertanyaan itu dengan obsesi lamanya pada Archduke Kilian. Namun, di dalam kepalanya yang cantik, prasangka lain muncul. Apakah sang pembunuh di hadapannya ini sedang menguji seberapa dekat dia dengan rahasia gelapku? Lalu muncul pertanyaan yang tak pernah dia duga, apa sebenarnya kehebatanku? Mengapa kau menyukaiku? Di saat itulah, kepanikan mulai menyergap dirinya. Jika dia tidak menjawab dengan benar, dia tahu aku akan langsung curiga. Maka, gadisku melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Memujiku setinggi langit dengan sangat dramatis. Kata Charlotte, rambut emasku bersinar bagai hangatnya mentari di atas padang rumput. Manik biruku setenang danau yang jernih, kulitku pun tanpa celah. Hidungku bak pahatan indah, bibirku memikat, dan bahuku pun begitu bidan. Fisikku terbentuk sempurna, ditunjang suara beratku yang begitu manis dan dingin. Dan aura agungku ini langsung mencuri hatinya sejak pandangan pertama. Padahal di dalam kepalanya, dia pasti sedang menjerit panik karena bualannya sudah keterlaluan. Namun, setelah mendengar setiap rayuannya, aku hanya mengangguk tenang sambil bergumam paham. Reaksi tenangku pun sukses membuatnya jauh lebih kebingungan dari sebelumnya. Belakangan, saat gadisku akhirnya kembali ke istana, dia langsung menghempaskan tubuhnya ke ranjang. Secara mental, fisik, dan emosi, hari ini benar-benar telah memeras habis seluruh energinya. Martha yang menyadari hal itu, langsung cemas melihat kondisinya. Dia mengabarkan bahwa Sir John Watson sudah menunggunya di ruang tamu. Martha sempat menyarankan untuk mengusir pria itu, tapi gadisku langsung menolak keras. Dia memang rela, tapi dia tak bisa mengabaikan informasi penting terkait penyelidikannya. Malah, dia menyuruh John langsung menemuinya di kamarnya. Berani sekali pria itu. Keputusan gila itu jelas saja hampir membuat Martha terkena serangan jantung.
membiarkan pria lain masuk ke kamar pribadinya. Tapi Charlotte sudah tidak peduli lagi. Reputasinya toh sudah hancur. Jadi apa bedanya sekarang? Sialan, dia membuatku gila. Tak lama kemudian, John tiba. Charlotte meminta maaf karena menyambutnya dengan pakaian santai. Mengaku tak punya tenaga sedikitpun untuk keluar kamar. Untungnya, pria itu maklum. Dan lebih penting lagi, dia datang membawa sesuatu. Tanpa membuang waktu, dia menyerahkan berkas yang sangat diinginkan gadisku. Saat Charlotte yang membuka dokumen itu, matanya langsung tertuju pada lembaran catatan penyelidikan Biro Investigasi Kekaisaran. Seketika itu juga, fokusnya menajam. Bukti kuat inilah yang sangat dia butuhkan untuk mengungkap kebenaran di balik pembunuhan berantai. Tentu saja, hal pertama yang dia tanyakan adalah bagaimana pria itu mendapatkan dokumen rahasia ini. John hanya menatapnya, lalu memberi jawaban singkat yang membuatnya makin mencurigakan di mataku. Itu adalah rahasia dagang. Dengan begitu, Charlotte sadar penyelidikannya akhirnya resmi mengambil langkah maju yang nyata. Putri kesayanganku ini akhirnya berhasil mendapatkan berkas penyelidikan penting tersebut. Namun, semakin dalam dia membaca, situasinya tampak kian mencekam. 15 minggu lalu, seorang pengasuh wanita keluarga Matsam dan Viscount ditemukan tewas. Dicekik di siang hari. Di minggu yang sama, kepala koki restoran mewah Chatel juga ditemukan tewas dicekik saat larut malam. Lalu 10 minggu lalu, pemilik toko roti bernasib sama saat menjadi sukarelawan di pagi hari. 8 minggu lalu, Sekretaris Perdana Menteri Kondus tewas dicekik dekat rumahnya saat fajar. 4 korban, 4 nyawa melayang. Dan semuanya dihabisi dengan metode keji yang persis sama. Seketika itu juga, Charlotte langsung menyadari polanya semua korban mati karena dicekik. Sir Watson setuju, menduga pelakunya pria terlatih yang sangat kuat dengan tinggi di atas 180 cm. Sayangnya, deskripsi sekadar seperti itu jelas tidak akan pernah cukup. Aku memang tinggi, kuat, dan seorang lulusan terbaik Akademi Militer. Tapi ada banyak pria di kekaisaran ini yang terlihat seperti itu. Hal kecil begitu tidak membuktikan apa-apa, mereka butuh bukti nyata. Sebuah motif, kebiasaan khusus, sesuatu yang langsung menghubungkan kasus itu pada pelakunya. Saat Charlotte bertanya, apakah mereka masih bisa memeriksa jasad atau tempat kejadian? Jawabannya sesuai kecemasannya. Pembunuhan terakhir itu sudah terjadi 2 bulan lalu. Tempat kejadian telah dibersihkan, dan jasad-jasad itu tentu saja sudah mulai membusuk. Kini, yang tersisa bagi mereka hanyalah catatan tertulis. Mengecewakan, tentu saja, namun hanya itu dokumen yang tersisa. Sementara itu, Charlotte menyimpan satu rahasia penting sendiri. Dia tetap menolak memberitahu Watson bahwa akulah tersangka utamanya. Tentu saja, jika rahasia ini bocor, itu bisa berbalik menyerang dirinya. Untuk saat ini, dia menyembunyikan rencananya dan terus menyelidikiku diam-diam. Lagi pula, dia sudah mengirimkan surat panggilan untukku yang harusnya sudah sampai saat ini. Sementara itu, di kantor pribadiku, seorang utusan datang membawa sepucuk surat lagi. Pada titik ini, kurasa kurir itu pun mulai menyadari apa yang terjadi. Sejak pertemuan terakhir kami, surat-surat selalu datang setiap hari. Lalu kini segera kubuka lembaran terbaru untuk kubaca. Seketika, mataku tertuju pada deretan kata manis yang membuatku langsung tertegun. Charlotte menulis bahwa dia tidak bisa tidur karena terus membayangkan wajah tampanku ini. Dia sangat merindukanku hingga merasa hampir gila dan meminta agar kami bisa segera bertemu kembali. Di istana, situasi tiba-tiba berbalik ke arah yang tidak terduga. Martha mendadak berlari masuk ke kamar Charlotte membawa kabar yang sangat menggembirakan. Surat balasan dariku akhirnya tiba, membuat gadisku itu ketika terperangah tidak percaya. Setelah semua keraguan itu, apakah aku akhirnya menyerah pada pesonanya? Dengan terburu-buru, dia segera membuka surat itu dan membacanya. Malam ini pukul 7 di depan gedung opera. Begitu saja aku menyetujui pertemuan ini. Charlotte langsung menyusun taktik berikutnya. Jika aku sampai menolak, dia bahkan sudah bersiap menyeret nama Kaisar agar aku terpaksa datang menemui dirinya. Untungnya hal itu tidak perlu terjadi, karena tersangka yang menyerahkan diri tentu jauh lebih mudah dihadapi. Sementara itu, pelayannya, Martha, sudah terhanyut dalam fantasi romantis mereka sendiri.
Kencan malam di gedung opera terdengar seperti kisah romansa yang keluar dari buku dongeng. Namun, Charlotte memiliki rencana yang sangat berbeda di kepalanya. Saat Martha mendesaknya bersiap dengan penuh semangat, gadisku itu akhirnya mulai bergerak. Entah ini kencan manis atau sekadar penyelidikan yang menyamar. Satu hal yang sangat pasti bagiku. Aku sudah setuju untuk datang, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dia berbisik menyuruhku menunggu. Karena perburuan kebenaran di antara kami baru saja akan dimulai. Di depan gedung opera yang megah, Charlotte menungguku di bawah langit malam sunyi, persis di tempat yang kujanjikan. Tak lama, aku pun tiba, melangkah turun dengan ketenangan khasku, lalu menyapa gadisku itu dengan penuh rasa hormat yang formal. Tanpa ragu, Charlotte memandangiku, lalu memuji bahwa aku terlihat sangat tampan malam ini. Dia bahkan bergumam hampir salah mengira diriku sebagai patung gedung opera. Namun aku tidak memberi reaksi apapun, tetap diam tanpa ekspresi. Dan hal itu langsung membuat pikirannya berputar. Menyadari betapa sulitnya penyelidikan ini nantinya. Sebelum aku berbalik dan melangkah masuk ke dalam tanpa sepatah kata pun, dia buru-buru menyusul, tak ingin kehilangan kesempatan emasnya untuk terus bersamanya. Di dalam bilik VIP, mereka akhirnya duduk berdampingan begitu rapat. Namun, suasana di antara mereka terasa sangat berjarak. Pria itu sengaja memaku pandangannya pada menu opera seolah tak ada hal lain yang penting. Sementara Charlotte menyesap jus jeruknya sambil mengawasinya cemas. Jujur saja, sikap dinginnya membuat Charlotte merasa kehadiran pria itu seperti terpaksa. Pikiran itu membuatnya bingung. Mengapa pria sedingin Adler bersedia menyetujui ajakannya sejak awal? Tak kuat menahan siksaan sunyi, Charlotte akhirnya memberanikan diri bersuara. Mengatakan bahwa dia lebih suka menghabiskan waktu berdua hanya untuk mengobrol dengannya. Bahkan berbisik jujur bahwa menatap wajah sang duke saja sudah membuatnya bahagia. Kalimat manis itu mengudara begitu jujur. Tapi sang duke hanya menoleh dan menjawabnya dengan begitu dingin hingga sulit dia pahami. Saat Charlotte memintanya mengulangi, Adler menutup menu dengan tenang dan menegaskan jadwalnya yang terlalu padat untuk menemuinya setiap hari. Namun, dia bersedia meluangkan waktu 2 kali seminggu. Jawaban singkat itu langsung menghunjam relung hatinya. Charlotte sempat menawar sekali seminggu saja, sebelum Adler langsung menetapkannya menjadi 2 kali tanpa bantahan. Charlotte pun tersenyum manis, berbisik lirih bahwa itu sudah sangat cukup. Padahal pikirannya sudah melesat jauh. Menyusun taktik baru untuk bisa terus menjerat hati sang duke. Tiba-tiba pertahanannya runtuh. Dia tersentak bangun dan menyadari dirinya telah tertidur pulas di atas bahu kokoh sang duke. Dengan wajah merah menahan malu, dia menyadari pertunjukan opera itu telah usai. Buru-buru menyalahkan rasa kantuknya yang berat. Sambil diam-diam panik setengah mati karena tertidur di bahu pria yang dia curigai sebagai pembunuhan. Namun, sang duke tidak beraksi kasar. Sang duke justru bertanya dengan tenang, apakah dia kurang tidur karena memikirkan suratnya waktu itu. Pertanyaan tak terduga itu langsung membalikkan keadaan, membuat Charlotte buru-buru mengiyakannya. Menjadikannya alasan andalan bahwa dia memang selalu memikirkan sang duke. Adler kemudian berdiri, berjanji akan mengatur waktu pertemuan mereka berikutnya, agar dia bisa tidur dengan nyenyak. Detik berikutnya pria itu pergi, meninggalkannya yang masih tertegun bingung memikirkan arti di balik perlakuan manis sang duke. Beberapa hari kemudian, Martha datang membawakan surat baru, yang ternyata undangan pesta debutan dengan nama si saingan, Grand Duke Kilian. Charlotte hampir tidak peduli lagi, tertawa kecil dan menegaskan dia sudah tak tertarik pada Kilian. Sementara pelayannya, Martha, mulai menyadari perubahan nonanya, langsung menebak ini, semua pasti karena pesona Duke Adler. Tapi Charlotte langsung mengalihkan pembicaraan mereka, menanyakan detail esensi pesta debutan itu, untuk menganalisis situasi yang sedang dia hadapi. Saat Martha menjelaskan itu adalah debut sosial para gadis keluarga miskin, Charlotte menyimaknya dengan sangat serius. Otaknya terus berputar tajam, selalu menyusun strategi baru tanpa pernah beristirahat barang sejenak. Charlotte menerima surat itu dan langsung mengamatinya dengan sangat jeli. Sorot matanya mendadak berubah tajam, mengabaikan basa-basi pesta dan langsung fokus menganalisis pola kejahatan berdarah ini. Bagi analisis tajamnya, garis waktu pembunuhan berantai ini
terasa terlalu rapi. 15 minggu lalu, 15 minggu lagi, 10 minggu, 8 minggu. Dan setelah itu nihil. Tidak ada korban baru selama 8 minggu. Keheningan panjang ini terasa jauh lebih mencurigakan daripada pembunuhan itu sendiri. Mengapa dia berhenti sekarang? Di sisi lain, Martha diam-diam terus mengawasinya, mengira sang putri masih mendambakan Kilian. Tanpa menyadari pikiran Charlotte saat ini sepenuhnya terkunci pada hal yang jauh lebih mematikan. Sang korban pertama, guru privat keluarga Count Mustin, kini kembali memenuhi isi kepalanya. Charlotte terkosa dan berpikir keras. Tanpa emosi, tanpa amarah spontan segalanya terasa sangat terencana, namun tetap sulit ditebak. Mungkinkah jawabannya bukan tentang kapan korban hidup, melainkan lokasi tempat mereka tinggal? Pikiran itu menyengatnya seperti percikan api. Seketika, Charlotte menjatuhkan undangannya ke meja, lalu langsung berdiri tegak. Keputusannya sudah bulat. Dia akan mendatangi pesta debutan itu. Atmosfer ruangan itu langsung berubah drastis. Pelayannya, Martha, langsung bersemangat dan sibuk mengoceh tentang bagaimana Charlotte akhirnya akan menemui Grand Duke Kilian pasca pertunangan. Jadi dia harus memakai gaun tercantik. Namun Charlotte langsung mematahkan ide itu dengan sangat tenang dan tegas. Dia menegaskan tidak tertarik lagi pada pria itu. Perubahan mendadak itu membuat Martha kebingungan. Hingga dia menyarankan agar Charlotte tidak usah datang sekalian ke pesta. Tapi saran itu justru memperkeruh suasana. Charlotte melangkah lebar menuju lemari pakaiannya, membukanya lebar-lebar, lalu menunjuk ke dalam seolah sedang memperlihatkan masalah besar yang harus diselesaikan. Lalu untuk apa semua pakaian ini dipajang? Martha still anxious, insists she should wear something special and tries listing dresses on. After another. Gaun manik-manik putih seputih salju, gaun berani yang memamerkan dada dan punggung, hingga gaun penuh renda seperti permen kapas. Setiap pilihan yang ditawarkan terasa jauh lebih berlebihan dibanding sebelumnya. Pelayan itu bahkan mengingatkannya bahwa Charlotte selalu memilih gaun untuk menarik perhatian si brengsek Kilian, menjengkelkan sekali. Kalimat itu memicu amarah Charlotte. Dia membentak bahwa gaun-gaun itu tidak akan berhasil karena Kilian pasti akan mengira dia sudah gila. Charlotte meraih gaun yang lain, namun Martha segera menahannya. Menjelaskan bahwa itu adalah gaun katun yang sama saat dia pakai ke pernikahan Baroness Ina. Baru-baru ini, kata pernikahan itu mendadak terasa berbeda. Charlotte baru sadar tidak ada yang menceritakan kejadian setelah hari itu. Dan Martha menjelaskan bahwa dia langsung diusir setelahnya. Sudah cukup, dia butuh gaun baru. Tapi sayangnya anggaran mereka sudah habis tak tersisa. Keheningan sempat menyelimuti mereka sampai akhirnya Martha dengan ragu menyarankan bahwa hanya tersisa satu pilihan terakhir. Dia mengeluarkan gaun itu, cukup dengan satu lirikan saja untuk dinilai. Begitu melihatnya, Charlotte langsung berteriak menolak mentah-mentah gaun itu. Keesokan harinya, di dalam ruang kerjaku, Putri Charlotte melangkah dengan anggun tepat di sisiku. Wajahnya tampak tenang di luar. Meski atmosfer di antara kami terasa agak canggung, dia dengan santai menyarankan, jika aku sibuk, aku tidak perlu datang mendampinginya. Dia pikir aku akan membiarkannya pergi sendiri, tanpa paksaan sama sekali, katanya begitu saja. Namun begitu kalimat itu terucap, langkahku langsung terhenti seketika. Tatapanku menajam saat menatap matanya. Lalu aku mengungkit hal tak terduga tentang surat yang dia kirimkan padaku. Charlotte memiringkan kepalanya, tampak bingung. Dia benar-benar tidak paham maksudku sampai aku mengeluarkan surat itu dan menyebutnya sebagai surat mesra yang dia kirim beberapa hari lalu. Begitu dia membaca isi suratnya, matanya menatap tulisan berantakan yang menceritakan bagaimana hatinya menghangat setiap kali memikirkanku dan memintaku untuk bertemu berdua saja. Charlotte sempat terdiam sejenak, menyadari betapa lusuhnya kertas itu, sebelum akhirnya mengaku dengan tenang bahwa itu murni luapan isi hatinya. Tapi aku tidak melepaskannya begitu saja, melainkan langsung bertanya apakah dia benar-benar menyukaiku. Tanpa ragu, Charlotte mengangkat dagunya, lalu mengakui perasaannya itu dengan penuh rasa percaya diri. Seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak yang sudah diketahui seluruh dunia, dari langit hingga seisi istana ini. Dia menyukaiku, sangat sederhana, jelas, tanpa keraguan. Namun, bukannya memberikan reaksi yang dia harapkan.
Fokusku malah beralih pada hal lain yang jauh lebih penting. Kalau begitu, kenapa aku tidak boleh pergi mendampinginya sebagai pasangannya? Pertanyaanku jelas membuatnya lengah. Untuk sesaat, pikirannya seolah berputar kebingungan mendengarnya. Aneh, dia mengira aku akan senang dan langsung setuju. Apakah dia curiga aku sedang menyembunyikan sesuatu? Tapi di luar, dia buru-buru meralat ucapannya. Mengaku hanya tidak ingin memaksaku melakukan hal yang tidak kusukai. Alasan itu terdengar begitu mulus, hampir terlalu sempurna. Maka, kutundukkan pandanganku dan kujelaskan dengan tenang bahwa aku sama sekali tidak keberatan. Sebagai pria yang harus mendampinginya di pesta debutan, tidak hadir bersamanya justru akan merusak kehormatanku. Begitu saja. Ketegangan di antara kami mencair, dan Charlotte tampaknya mulai memahami gengsi dunia bangsawan. Masalah itu selesai, wajahnya kembali cerah, dan dia memastikan aku akan mendampinginya. Tapi sedetik kemudian, dengan begitu santai, dia memicu bahaya yang jauh lebih besar gaun itu. Dengan sedikit ragu, dia bertanya apakah boleh mengenakan gaun yang agak terbuka di bagian dada. Pertanyaan gila itu nyaris membuatku tersedak seketika. Aku terbatuk kaget mencoba mencerna apa yang kudengar memamerkan dadanya di depan orang asing. Kurang ajar. Aku mengulangi pertanyaannya dengan syak, sementara dia mencoba menjelaskan dengan tenang. Dia bilang, dia hanya tidak ingin terlihat terlalu kuno di hadapan bangsawan lain. Pikiranku langsung kacau membayangkannya, tidak akan kubiarkan pria lain menatapnya seperti itu. Sebelum kecemasanku memuncak, dia menambahkan alasan sebenarnya dengan nada yang kelewat santai. Anggaran istananya terlalu tipis untuk membeli sebuah gaun baru yang layak. Keheningan yang dingin mendadak menyelimuti kami berdua untuk sesaat. Dia tersenyum manis di luar, meyakinkanku bahwa dia sama sekali tidak berniat mencari perhatian. Dengan cara murahan. Namun aku tetap bungkam, terjebak dalam rasa syok yang luar biasa. Kebingungan dan bayangan liar yang mengacaukan isi kepalaku sekarang. Keheninganku rupanya membuat Charlotte menangkap keraguan yang mulai mengusik hatinya. Apa dia pikir aku menganggapnya tidak beradab sampai dia cemas begitu? Pikiran itu sempat mengganggunya, tapi dia segera menepisnya seolah tak punya waktu untuk meragu. Hingga hari pesta tiba, Martha dengan sangat teliti membantu mengenakan gaun terbaiknya. Begitu selesai, pelayan itu melangkah mundur dan mendoakan harinya berjalan lancar. Charlotte menyahut dengan tenang agar pelayannya tak cemas. Meski fokusnya sudah melayang ke hal lain. Mengamankan dana tambahan untuk Istana Putri adalah misi utamanya hari ini. Tapi disinilah kejutan kecilnya hari ini, bahkan bukan hari pesta dansa. Ini hanyalah hari untuk perjamuan makan malam keluarga kekaisaran. Aula makan sudah penuh saat gadisku yang anggun melangkah masuk ke ruangan. Dia mengambil tempat duduknya dengan tenang, meski isi kepalanya terus berputar tajam. Sungguh konyol memikirkan seorang putri sepertinya harus hidup dengan anggaran seminim itu. Hari ini, dia bertekad untuk merebut lebih banyak kepercayaan dari sang kaisar. Saat mengedarkan pandangan, matanya bertemu denganku. Membuat napasnya tertahan melihat tatapanku yang menuntut penjelasan. Ada apa ini? Mereka bahkan menyapaku lebih dulu kali ini. Atmosfer ruangan mendadak terasa mencekam. Tapi ini baru permulaan kekacauan sesungguhnya. Putri Camelia tiba-tiba menatap hidangannya dan meledak marah, membentak pelayan di sana. Dia berteriak tentang bahaya alergi kacang dan menuntut agar makanan itu segera disingkirkan. Pelayan itu memohon maaf karena kepala koki sedang sibuk, tapi Camelia memotongnya tanpa ampun. Di tengah keributan itu, Menteri Istana justru mengumumkan dimulainya diskusi penting kekaisaran. Pembicaraan kali ini sangat serius. Hilangnya batu sihir dan para penyihir yang jelas akan mengancam masa depan negeri ini. Charlotte hanya mengamati situasi dengan tenang, sambil membatin bahwa sihir di dunia ini belum pernah dijelaskan secara rinci kepadanya. Dia memilih diam, membiarkan yang lain bicara dulu, sementara aku terus mengawasinya. Tapi menteri itu lancang mengalihkan perhatian, langsung memanggilnya dan mengungkit saran hebatnya yang lalu. Berani-beraninya semua mata sekarang tertuju pada Charlotte Teku. Kaisar pun menuntutnya bicara, membuat gadisku itu terdiam sesaat dengan tatapan kosong yang menggemaskan. Jika dia goyah hari ini, orang-orang bodoh itu akan mengira kesuksesannya kemarin hanya keberuntungan. Saat dia harus bersuara, kepanikan mendadak pecah ketika seorang pelayan tiba-tiba ambruk ke lantai.
pelayan yang mengantarkan penekuk pengganti untuk Putri Camelia barusan. Tubuhnya kejang-kejang hebat di lantai, menyebarkan gelombang ketakutan ke seluruh penjuru ruangan. Camelia menjerit histeris menuntut penjelasan. Tapi Charlotteku justru langsung bergerak tanpa ragu sedikit pun. Dia melangkah maju demi memeriksa pelayan itu. Sama sekali mengabaikan kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Biarkan Camelia berteriak protes. Fokus Charlotte kini sepenuhnya tertuju pada tanda-tanda mencurigakan itu. Bibir dan kuku yang membiru, bercak merah terang di kulit, serta aroma almond pahit yang tercium samar. Semuanya terasa sangat jelas sekarang. Tatapannya menajam saat dia berbalik pada Camelia, memperingatkan semua orang untuk tidak menyentuh apapun, terutama melarang keras mendekatkan apapun ke mulut atau hidung. Seisi ruangan langsung gempar, para bangsawan berdiri dengan wajah pucat pasi. Dengan ketenangan yang terasa begitu dingin, dia menyebut satu kata mutlak sianida. Seseorang telah mencoba meracuni peserta, seketika membuat seluruh ruangan membeku ketakutan. Wajah-wajah panik di sekitar kami menuntut penjelasan, berisik sekali mendesak maksud ucapannya. Keheningan mencekam, masih mengambang di udara sementara mereka mencoba mencerna situasi gila ini. Sebelum ketakutan itu mereda, kepala pengawal akhirnya datang menghampiri Putri Charlotte dan membungkuk dengan sangat hormat demi menyampaikan hasil pemeriksaan mereka. Berkat peringatan cerdas darinya, malapetaka besar malam ini berhasil dicegah. Gula halus di atas panekuk itu memang benar-benar telah dicampur dengan sianida. Lebih mengerikan lagi, racun yang sama juga ditemukan di dalam wadah gula dapur istana. Charlotte hanya mengangguk tenang, menerima kabar mengerikan itu tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Namun di kepalanya yang cerdas, semua kepingan teka-teki itu mulai terhubung rapi. Pelayan yang tawas tadi pasti tidak sengaja menyentuh makanan yang telah beracun itu. Dia mengabaikannya begitu saja, bahkan mengira akan sangat mubazir jika membuang makanan berharga itu. Racun itu menyebar saat seseorang menaburkan gula berbahaya tersebut. Lalu seorang pelayan lain membawa piringnya pergi tanpa curiga, memakan sedikit bagian, dan tanpa sadar menyebarkannya lebih jauh lagi. Reaksi berantai mematikan yang terpicu begitu mudah, membuat fokus matanya langsung menajam seketika. Dia berbalik ke arah kepala pengawal, mempertanyakan apakah kepala koki adalah tersangka utamanya. Pengawal itu menjelaskan kepala koki tidak ada di tempat, sehingga asisten koki yang menyiapkan semuanya. Mereka sudah menginterogasinya, namun dia terus mengelak dan menolak keras untuk mengaku bersalah. Charlotte tidak ragu, langsung mendorong logika itu lebih jauh lagi. Meski kepala koki tidak hadir secara fisik, dialah yang merancang seluruh menu selama seminggu penuh. Setiap hidangan yang disajikan tetap menjadi tanggung jawab mutlaknya. Kemudian dia melangkah lebih jauh, menunjuk satu hal yang sangat krusial wadah gula itu. Di istana kekaisaran, bahan berharga seperti gula tidak akan pernah bisa diakses bebas oleh asisten koki biasa. Detail itu saja sudah mengunci kecurigaan padanya. Keputusannya begitu cepat dan tajam tangkap sang kepala kokis sebelum dia sempat melarikan diri. Begitu mendengar perintah tegas dari bibirnya, pengawal itu sempat mematung sebelum akhirnya bergerak cepat. Dia segera berbalik dan meneriakkan perintah pengejaran saat itu juga. Dan tepat seperti dugaannya yang sempurna, kepala koki istana kekaisaran akhirnya berhasil diringkus di dekat perbatasan saat mencoba kabur dari wilayah kekaisaran. Kebenaran akhirnya terungkap tidak lama setelah itu. Dia bukan sekadar koki biasa, melainkan mata-mata Korti, negara bentukan yang takluk 7 tahun lalu, yang sejak saat itu diam-diam terus mencoba merencanakan pemberontakan konyol di balik layar. Penyusupan istana hingga rencana peracunan itu, semuanya hanyalah bagian dari perang dingin mereka. Dampak kekacauan ini berhasil mengguncang kekaisaran selama 3 hari penuh. Mereka yang tidak becus mendeteksi mata-mata di dalam istana pun langsung diseret untuk dieksekusi. Pada akhir ceritanya, tebakan gadisku, Charlotte, terbukti sangat tepat sasaran seperti dugaanku. Namanya makin melambung, pengaruhnya meluas. Bahkan kaisar sendiri harus turun tangan mengakui kehebatannya, memuji usahanya, dan langsung melipat gandakan seluruh anggarannya. Keesokan harinya, dia duduk tenang menulis dan membaca, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia mendapatkan reputasi sekaligus tumpukan uang hanya karena berhasil menangkap pelaku kasus sianida itu. Ada sedikit kelegaan di benaknya.
berharap semua urusannya akan terus berjalan semulus ini ke depannya. Ini juga pertama kalinya dia berada di luar ruangan hingga selarut ini. Begitu menatap keluar jendela dan menyadari malam sudah larut, dia pun bergegas meninggalkan perpustakaan. Namun saat dia melangkah keluar, semuanya langsung berubah. Pikirannya kembali menegang, apakah mata-mata itu benar-benar hanya si koki bodoh tadi? Atau justru ada pengkhianat lain yang masih bersembunyi di sudut istana ini? Lagi pula, banyak yang membenci Charlotte di sini, dan tiba-tiba saja, kakinya tersandung sebuah batu. Dia kehilangan keseimbangan lalu terjatuh. Dan sebuah suara pria asing langsung menyahut cemas menanyakan keadaannya. Langkah kaki terdengar tergesa-gesa mendekat setelah mendengar suara gaduh itu. Saat dia mendongak, ternyata si John Watson. Pria itu langsung mengulurkan tangannya dengan sok perhatian. Tapi sebelum pria kurang ajar itu sempat bertindak, Charlotte justru memeluknya erat karena ketakutan membuatku sangat kesal. Watson hanya bisa membiku kebingungan sampai Charlotte akhirnya menoleh dan menyadari kebenaran. Yang konyol, ternyata yang ditakutinya bukanlah penyusup jahat, melainkan hanya seekor kucing. Belakangan, saat mereka berdua berjalan kembali ke istana, Watson mulai mengomentari kejadian memalukan tadi. Dia tidak bisa menyebikan tawa remehnya, karena dia berteriak sekencang itu hanya demi kucing. Charlotte langsung menyela ucapannya dengan ketus, berdalih bahwa saat itu suasananya sangat gelap gulita. Watson mengalah, tapi dia langsung mengalihkan pembicaraan. Memintanya berhenti tertawa dan segera menuntut hasil penyelidikan yang dicarinya. Mendengar itu, barulah Watson mengubah nada bicaranya dan bertanya bagian mana yang ingin dia mulai. Terlebih dahulu, hal apa yang paling membuatnya penasaran? Tuan putriku, Charlotte, kini duduk manis berhadapan langsung dengan si John Watson itu. Ruangan itu terasa begitu sunyi. Hanya dipenuhi ketegangan dari rahasia penting yang sedang mereka bicarakan. Watson memulai dengan berita yang terdengar melegakan katanya, diriku, Sang Duke Adler, sepenuhnya bersih dari kecurigaan. Tidak ada skandal busuk, rumor murahan, atau keanehan apapun dalam kehidupan pribadiku. Seolah-olah aku memang tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal konyol dan tidak penting seperti itu. Charlotte hanya merespons tenang di luar, seolah tidak peduli denganku. Tapi aku tahu pikiran cantiknya berkata lain. Hal sepele seperti itu bukanlah fokus utamanya sejak awal. Meski begitu, Watson terus mendesak dan mengalihkan perhatian pada latar belakang silsilah keluargaku. Mantan Duke Adler, mendiang ayahku, bukanlah pria baik-baik. Sejarah keluarga kami memang sangatlah rumit dan kelam. Ibu kandungku wafat karena sakit 5 tahun lalu, membuat posisi Duchess kini diisi oleh ibu tiriku. Detail kecil itu seketika membuat fokus tajam Charlotte bangkit. Dia langsung bertanya, bagaimana sebenarnya hubungan dingin antara aku dan ibu tiri penyusup itu. Watson menjelaskan, kalau kami berdua sama sekali tidak terlihat akrab layaknya sebuah keluarga normal. Sebaliknya, aku tampak jauh lebih protektif pada satu-satunya kerabat sedarahku yang tersisa, adik perempuanku, Putri Glomer. Arah pembicaraan mereka berganti, dan Charlotte mulai menyelidikiku kembali. Kenapa seorang Duke Adler tidak memilih bergabung dengan Angkatan Darat Kekaisaran setelah lulus Akademi Militer? John menjawab datar, kalau hanya aku sang Duke yang tahu alasannya. Semua orang mengira hal itu wajar saja terjadi di Asgard. Padahal, dinas militer di Angkatan Darat Kekaisaran biasanya menjanjikan kenaikan pangkat yang cepat. Charlotte terdiam dan tampak berpikir keras sejenak. Perang penaklukan kaisar membawa kehormatan besar dan prajurit sangat dihargai saat ini. Jadi menolak wajib militer tentu terasa aneh. Keputusanku itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Ada sesuatu yang kusembunyikan di sana. Lalu John menambahkan sepotong informasi lain yang sama sekali tidak terduga. Tutor di kediamanku adalah korban pertama pembunuhan berantai itu. Hal yang seketika menarik kembali seluruh fokus Charlotte padaku. Dia langsung mencondongkan tubuh, menuntut penjelasan lebih detail darinya. Tapi John, bukannya fokus pada kasus itu, malah tiba-tiba balik bertanya padanya. Mengapa dia bersikeras ingin menyelidiki kasus pembunuhan berantai itu? Padahal dia tampak begitu penakut, bahkan sampai terkejut hanya karena kucing di taman. Charlotte langsung membantah kucing itu hanya mengejutkannya karena suasana gelap. Tidak lebih dari itu. John tidak sepenuhnya menerima alasan itu dan melangkah lebih jauh,
menunjukkan hal yang sudah jelas. Sebagai seorang putri, dia seharusnya memiliki pengawal yang pantas. Tanpa ragu sedikit pun, Charlotte menjawab dengan pengakuan yang sangat mengejutkan. Dia memecat semua pengawalnya terdahulu hanya karena mereka tidak mirip Killian. Sungguh membuatku muak. Jawaban itu seketika membuat John tercengang. Dia memegang kepalanya, benar-benar kehabisan kata-kata karena dia nekat memecat semua pengawal. Hanya demi alasan sekonyol itu. Tapi dia tidak mendebat lebih jauh, malah berjanji akan mencarikannya pengawal baru yang cocok. Lalu dengan santai, dia mengajukan pertanyaan yang kembali mengubah suasana di sana. Haruskah dia saja yang melindunginya? Lancang sekali dia menawarkan diri. Keesokan harinya, Putri Charlotte tiba di butik untuk memilih gaun pesta yang akan datang. Martha dan Sir John Watson tampak setia mendampinginya. Membuat ruangan sempit itu terasa seperti perpaduan aneh antara jalan-jalan dan misi yang serius. Martha langsung memperingatkan Sir Watson agar menjaga yang mulia dengan sangat baik. Sementara John dengan tenang mempertanyakan apakah dia pantas berada di tempat itu. Charlotte mengabaikannya begitu saja, beralasan udara di luar terlalu panas untuk menunggu. Lagi pula, sekarang mereka berdua sudah resmi menjadi tim penilai gaunnya hari ini. Reaksi mereka seketika Martha dan John sama-sama terkejut mendengarnya. Namun Charlotte berbisik pelan agar Martha tidak terlalu keras padanya karena dia membantu tanpa meminta imbalan apapun. Hal itu langsung mengubah sikap Martha yang kemudian berbalik mengucapkan terima kasih padanya. Tak lama pelayan butik datang membungkuk hormat, membawa kabar yang kurang menyenangkan. Karena pesta dan saladi musim sudah dekat, daun siap pakai hampir seluruhnya terjual habis. Martha menatap cemas karena mengira mereka terlambat, tetapi Charlotte tetap terlihat sangat tenang. Itu tidak masalah. Dia masih memiliki beberapa gaun lama yang masih bisa dipakai. Rencananya sekarang sangat sederhana saja. Pilih saja gaun yang paling simpel dan anggun. Pelayan itu terkejut setengah mati. Seolah tidak percaya seorang putri menolak kemewahan demi gaun sederhana. Tapi Charlotte sudah mulai memberikan perintahnya. John dan Martha disuruh duduk tenang menunggu selagi dirinya masuk ke dalam ruang ganti. Dia akan mencoba gaunnya satu persatu dan mereka harus memberikan penilaian jujur. Mataku rasanya panas membayangkannya. John sempat ragu dan tidak mengerti kenapa dia harus ikut dalam urusan ini. Tapi dia tak punya pilihan. Gaun pertama akhirnya diperlihatkan. Martha langsung menggelengkan kepala. Gaun itu sama sekali tidak memancarkan pesona alami sang putri tercinta. Gaun kedua dicoba, dan pelayannya pun berkomentar rendahnya terlalu ramai bagai kue mangkok penuh krim manis. Gaun ketiga muncul, membuat Martha dan John tidak terkesar, matanya tak boleh melihatnya. Tanpa ragu, tanpa perdebatan, hanya penolakan dalam keheningan. Martha akhirnya bertanya pada pelayan, memastikan apakah hanya ini koleksi terbaik yang mereka miliki. Charlotte melangkah keluar lagi, terlihat jelas mulai merasa frustrasi. Lalu dia melihat satu pilihan lagi dan memutuskan untuk mencobanya. Begitu dia mengenakannya, segalanya berubah seketika, membuat mata Martha langsung berbinar kagum. Gaun itu sangat sempurna untuknya, tidak diragukan lagi, keindahannya benar-benar memukau. Bahkan John, yang biasanya tenang pun, tampak sangat terpana melihat kecantikannya. Dia terbata-bata saat mencoba bicara, lalu dengan canggung memujinya tampak cantik. Sebelum menambahkan komentar tak terduga, bahwa dia tampak seperti manusia biasa sekarang. Lancang sekali. Charlotte tertegun sejenak, tidak tahu harus menganggapnya sebagai pujian atau hinaan. Lalu mengabaikannya. Sebaliknya, John melangkah mendekat, lancang menyentuh tangannya. Lalu memperhatikan luka di pergelangannya. Bekas luka akibat kejadian kemarin masih terlihat jelas di sana. Dia menyuruhnya makan lebih banyak dan menjaga dirinya dengan baik. Namun Charlotte bersikeras dia lebih kuat dari penampilannya, lalu mengabaikan kekhawatiran itu. Dengan begitu, dia memilih gaunnya. Pelayan segera berjanji akan menjahit dan mengirimkannya ke istana. Bahkan pelayan itu pun tampak terkejut melihat betapa cepatnya keputusan diambil. Kemudian, saat Charlotte berjalan kembali ke kastil bersama Martha dan John, mereka melewati sebuah restoran. Terdengar sayup-sayup suara sekelompok wanita muda yang sedang bergosip di dekat sana. Percakapan mereka langsung menarik perhatiannya seketika. Aku dan Killian kabarnya dipastikan akan menghadiri pesta dansa mendatang.
Suasana menjadi riuh saat mereka membahas betapa megahnya acara itu. Lalu suasana berubah saat mereka mulai penasaran siapa yang akan diincar putri obsesif itu. Komentar lain menyusul, menyiratkan ketakutan jika sampai menjadi saudara ipar barunya nanti. Di antara mereka ada Blair, adikku, yang duduk tenang bersama kelompok itu. Saat menyadari kehadiran Charlotte, dia segera menyapanya dengan sopan. Dan yang lainnya pun buru-buru mengikuti, memberi salam hormat terbaik mereka. Charlotte hanya tertegun sejenak, lalu mengejutkan mereka dengan mengajak minum teh bersama. Mereka setuju, dan begitu saja, gadisku sudah bergabung di meja mereka. Di dalam benaknya, tujuannya sangat jelas, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah kesempatannya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi berharga. Dengan hati-hati dia mulai bertanya, bagaimana mereka mengenal Lady Mustin. Obrolan pun mencair. Salah satu menyebut nama Lady Red dan hubungan yang melibatkan Sir Henry. Gadis berambut biru itu langsung menimpali dengan nada terkejut tentang hubungan tersebut. Charlotte terus mengarahkan pembicaraan, menanyakan apakah mereka semua dulu bertemu di akademi. Semakin banyak nama disebut, Lord Aaron dibicarakan bersama dengan koneksi serta latar belakang mereka. Gadis lainnya menambahkan bahwa keluarga Fragonard sangat terkenal dengan bisnis parfum dan investasi. Menjaga obrolan tetap mengalir. Charlotte mendengarkan dengan saksama, diam-diam mengumpulkan setiap detail. Mengubah acara minum teh biasa ini menjadi langkah taktis dalam penyelidikan rahasianya. Pertemuan itu terus berlanjut, namun perlahan Charlotte mulai menyadari situasi di sana. Ketiga wanita bangsawan di hadapannya itu bukanlah orang-orang yang sepenuhnya bebas. Mereka jelas terikat erat dalam lingkaran Putri Camellia. Bertingkah layaknya pengikut setia yang tidak akan pernah bisa berkata tidak. Meskipun mereka bersedia menerima undangan teh dari Charlotte, gerak-gerik mereka tampak begitu waspada. Sangat menahan diri, seolah takut membocorkan apapun yang bisa merugikan kelompok konyol mereka. Namun obrolan itu tetap bergulir. Wanita berambut biru itu dengan santai membahas investasi fantastis 500 juta emas yang hanya dipercayakan kepada mereka. Wanita lainnya langsung kegirangan. Berhayal ingin membuka sebuah salon mewah dari hasil keuntungan melimpah itu. Sementara wanita ketiga tertawa senang, mengaku siap menanamkan seluruh hartanya jika rencana ini berhasil. Charlotte mencoba menyela pembicaraan, bertanya dengan sangat hati-hati tentang detail sebenarnya dari bisnis tersebut. Namun begitu dia mulai bertanya, segalanya mendadak langsung berantakan. Salah satu wanita tiba-tiba berdiri, berpura-pura memeriksa waktu, dan bersiap pergi terburu-buru. Dia beralasan bahwa sang ibu sudah menunggunya, menjadikannya alasan untuk segera pamit pergi. Yang lain pun segera mengikuti gelagatnya, berdiri dengan sopan, dan mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mereka memuji kebaikannya, lalu segera pergi keluar satu persatu. Dalam sekejap, seluruh pertemuan itu bubar, meninggalkan wanitaku sendirian tanpa mendapat informasi berguna apapun. Charlotte menyadari semuanya dengan sangat jelas. Dia menyadari bahwa dia terus-menerus disela dan tidak mempelajari apapun hari ini. Tepat saat itu, wanita berambut pirang yang terakhir juga mulai bersiap melangkah pergi. Namun Charlotte mendadak langsung menahannya pergi. Dengan tenang namun tegas, dia memperingatkannya agar tidak mendanai bisnis parfum usulan Lady Christiana. Menjelaskan bahwa terlepas dari tampilannya, bisnis itu sangat mirip dengan kasus penipuan. Wanita itu bingung dan menanyakan apa maksud sebenarnya dari peringatan itu. Namun Charlotte terus membeberkan bahwa bisnis itu belum berwujud, tapi sudah berani menjanjikan keuntungan pasti. Dari pengalamannya, janji keuntungan stabil tanpa fondasi kuat adalah bukti nyata dari kedok penipuan. Meskipun hal ini sulit dipercaya, Charlotte menegaskan bahwa jauh lebih aman untuk tidak ikut berinvestasi. Dan jika bisnis itu ternyata nyata, dia berjanji akan mengganti seluruh kerugian dengan uangnya sendiri. Wanita itu terkejut, mempertanyakan mengapa sang putri rela melangkah sejauh ini untuknya. Namun Charlotte kembali menyela ucapannya, menyuruhnya mengingat pesan ini, karena sebentar lagi mereka akan segera menjadi keluarga. Saat itulah kebenaran terungkap, gadis pirang itu ternyata adalah adik kandungku sendiri, Blair von Adler. Mendengar itu, tatapan Blair melunak, dia menunduk, lalu berterima kasih dengan sangat tulus. Sebelum melangkah pergi,
Charlotte menambahkan satu permintaan kecil lagi. Jika nasihatnya tadi memang terbukti sangat berguna, dia ingin Blair menceritakan rahasia tentang diriku di pertemuan berikutnya. Karena dia tampak sangat penasaran padaku. Blair pun menyetujuinya dengan senyum manis tipis. Saat wanitaku meninggalkan restoran, Martha cemas karena para wanita tadi adalah pengikut setia Princess Camelia yang bodoh dalam bisnis. Namun Charlotte mengabaikannya sambil bergumam santai bahwa terkadang jika kita menunggu dengan tenang, kehancuran musuh kita pada akhirnya pasti akan datang dengan sendirinya. Martha seketika dibuat kebingungan oleh ucapan itu. Heran siapa yang mengajari wanitaku pemikiran sekelam itu. Namun sebelum mereka sempat melangkah pergi dari tempat itu, seorang pelayan mendadak mendekati mereka dan menyodorkan tagihan makan penutup yang dipesan oleh para wanita konyol tadi. Jumlah tagihannya sangat fantastis, membuat ksatria sekelas Sir Watson pun ikut terbelalak kaget. Mempertanyakan, apakah makanan penutup memang sewajarnya memiliki harga semahal itu. Detik itulah gadisku tersadar sepenuhnya bahwa dia baru saja diperdaya habis-habisan oleh mereka. Waktu terus melaju, dan hari pesta debutan untuk Lady Mustin akhirnya tiba juga. Martha mengumumkan bahwa gaun rancangan khusus untuknya telah diantarkan. Namun saat bungkusan itu dibuka, semuanya terasa salah, karena isinya sama sekali bukan gaun pilihan mereka. Sir Watson langsung memastikan ini jelas bukan gaun yang mereka lihat sebelumnya. Martha pun ikut panik, takut salah kirim barang. Namun selembar surat misterius tiba-tiba terjatuh bersamanya. Charlotte memungutnya dan membaca surat yang kutulis dengan tanganku sendiri. Kutulis bahwa aku akan jemput dia sore ini, tidak ada jalan keluar. Pelayannya langsung berteriak kegirangan bagai orang gila. Menyebutku tunangan paling romantis sejagat raya yang sangat dia syukuri. Tapi gadisku justru ragu, dia masih ingat seberapa dinginnya aku saat kami hanya berdua. Dia akhirnya mengenakan gaun itu, lalu menatap pantulan dirinya sendiri di cermin. Dia sendiri terpaku melihat betapa menakjubkannya dia dalam balutan warnaku. Sebelum berangkat, dia menyuruh Sir Watson menyiapkan kereta cadangan dan bersiap di dekat kediaman Mustin. Hanya untuk berjaga-jaga dariku. Dia patuh. Namun begitu dia melangkah keluar, semuanya langsung berantakan. Aku sudah menunggunya di sana, tenang, diam, dan mengawasinya. Saat mata kami bertemu, aku melangkah maju dan berkata bahwa aku sudah menunggunya. Charlotte langsung membeku seketika karena kedatanganku. Kudekati dirinya, mengulurkan tanganku, lalu memanggil namanya Putri Charlotte. Di dalam kereta mewah yang melaju kencang ke pesta debutan. Kami berdua duduk saling berhadapan, membiarkan keheningan yang terasa sangat dingin dan mencekam menyelimuti kami. Kopecoh keheningan itu dengan bertanya, apa dia punya komentar tentang setelan jas malamku. Tanpa ragu sedikit pun, wajahnya langsung cerah dan memujiku dengan tulus. Sangat elegan, berkelas, dan indah. Dia bahkan berkata tidak bisa berhenti menatapku. Dan akulah pria paling tampan di aula nanti. Pujian manis itu kubalas dengan tatapan tajam. Bertanya dengan tenang, apakah dia telah jatuh cinta lagi padaku. Dia tersenyum manis, membalas pesonaku tiada batas. Padahal jauh di dalam benaknya, dia sibuk mengutuk pertanyaanku dan menuduhku mengidap sindrom narsistik pangeran yang parah. Begitu saja, perjalanan kami terus berlanjut dengan saling menggoda, meski pikiran kami saling bersembunyi. Sesampainya di pesta Lady Mustin, aula sudah dipenuhi desas-desus para bangsawan. Mereka langsung berbisik saat tahu aku hadir. Mereka semua terkejut, merasa takdir sangat kejam, dan menyadari sebuah perubahan besar. Obsesi si putri manja telah berpindah padaku. Saat kami masuk beriringan, aku bisa merasakan tubuhnya menegang di bawah tatapan liar mereka. Dia tahu betul bahwa sang bujangan idaman kekaisaran dan putri manja akan langsung menjadi pusat gunjingan. Suasana terasa sangat asing dan canggung baginya yang baru pertama kali kemari. Dia bahkan cemas, apakah bisa mengandalkanku malam ini. Namun sebelum dia sempat menenangkan diri, Lord Brigay yang menyebalkan tiba-tiba muncul dan menyindir penampilannya yang sangat berbeda. Dia bahkan terang-terangan mengejek gaun sederhana yang dikenakan gadisku malam ini. Si bodoh itu malah berkata, andai dia tahu Charlotte sejinak ini, dia pasti sudah melamarnya dulu ketika kaisar mengemis lamaran ke setiap bangsawan. Sengaja menghinanya tentang penolakan masa lalu. Namun Charlotte hanya tersenyum tenang, membalas bahwa dia hanya terlambat satu langkah saja.
Sayang sekali. Sontak wajahnya langsung mengeras kesal. Sebelum akhirnya dia buru-buru memalingkan wajah dan menyapaku. Katanya kehadiranku langka, lalu dia mencoba memancingku pergi meninggalkannya. Charlotte pun mengangguk setuju. Tapi senyum cantiknya itu palsu. Dia jelas cemburu melihat para wanita lain langsung mengerumuni Luke Adler begitu dia pergi menjauh. Sadar betapa berkilaunya pria itu di tengah keramaian. Detik itu juga, pikirannya kacau. Ada rasa bingung dan keterikatan aneh yang tidak bisa dia jelaskan sendiri. Berusaha menjernihkan pikirannya, Charlotte Kim melangkah menyusuli aula pesta itu sendirian. Sebelum dia mendadak berpapasan dengan Archduke Kilian. Pria yang dulu mempermalukannya dengan menolak obsesinya itu, kini kembali bersikap sangat dingin. Memalingkan wajahnya begitu saja, seolah-olah Charlotte sama sekali tidak pantas mendapatkan perhatian darinya. Penolakan dingin itu memicu percikan amarah yang tajam dalam dirinya. Dia langsung menegakkan tubuhnya, menegur kelancangan pria itu, dan mengingatkannya bahwa membelakangi seorang putri adalah kejahatan serius terhadap kekaisaran. Kilian akhirnya berbalik, merapikan rambutnya dengan sikap yang sangat meremehkan. Bertanya rencana licik, apalagi ini, dan apakah dia berniat mengancamnya lagi. Charlotte tetap tenang, memperingatkan bahwa dia tidak akan segan melaporkan perilakunya jika sikap buruk itu terus berlanjut. Sebelum akhirnya bersiap untuk pergi. Tapi Kilian malah heran, tidak percaya dia menyerah semudah itu. Seolah mengharapkan reaksi lebih darinya. Tanpa rasa ragu sedikit pun, dia menegaskan bahwa sekarang dia sudah bertunangan dengan Luke Adler yang agung. Jadi pria itu tidak boleh salah paham lagi tentang perasaannya mulai saat ini. Dia pun pergi, meninggalkan Kilian yang mematung kaku di tengah riuhnya aula pesta di belakangnya. Putri Charlotte melangkah masuk ke dalam ruangan di lantai 2. Di ujung pavilion kediaman Count Mustin, saat dia mendorong pintu itu terbuka. Sisi ruangan sudah kosong tanpa sisa. Dia terdiam sesaat, menggenggam erat surat dari John. Jadi, disinilah kamar korban pertama itu berada. Seorang guru privat berusia 28 tahun lulusan Akademi Farmasi Kekaisaran. Tinggal tepat di tempat ini. Namun saat dia berdiri di sana, ada firasat buruk. Dia terbatuk keras beberapa kali, membuat alarm di kepalanya berdering ini jelas tidak normal. Reaksi alergi parah dia sadar harus segera pergi sebelum kondisinya memburuk. Tapi sebelum sempat melangkah, seorang pelayan mendadak masuk dan langsung mematung terkejut. "Siapa Anda?" tanyanya dalam sekejap, rasa panik dan rencana darurat bergejolak di dalam benaknya. Jika sampai ketahuan seorang putri berkeliaran di TKP pembunuhan, ini akan memicu skandal besar. Namun pelayan itu tampaknya tidak mengenali wajahnya kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Dengan tenang dia memojokkan pelayan itu, mempertanyakan standar kerjanya, dan mendesaknya soal kondisi kamar ini. Pelayan itu gemetar ketakutan, membungkuk meminta maaf berulang kali, lalu menceritakan sesuatu yang sangat janggal. Ini bukan salah pembersihan, melainkan buah persing. Korban rupanya bereksperimen menggunakan buah persing. Dan bulu-bulu halusnya terperangkap di karpet, serta sela-sela lantai kayu ruangan itu. Bahkan pelayan lain yang membersihkan kamar ini langsung mengalami gatal-gatal parah. Detail itu sangat menarik buah persik, jadi kepingan petunjuk yang krusial. Dia memutuskan untuk melepaskan masalah ini dulu, berpura-pura menerima penjelasan si pelayan. Lalu pergi dengan rasa penasaran yang masih membakar benaknya. Buah persik dan pembunuhan apa hubungannya? Namun saat dia melangkah pergi, terdengar sayup-sayup suara dari ruangan lain. Pertengkaran tentang hilangnya uang, pengkhianatan Lord Iron, ternyata kabur membawa lari semuanya. Langkahnya seketika terhenti. Bukankah suara-suara itu milik para wanita yang ditemuinya di toko kue kemarin? Dia mencoba mengabaikannya, karena itu bukan urusannya. Namun satu kalimat yang meluncur tiba-tiba langsung menarik seluruh perhatiannya kembali. Dan sang duke Anda tidak tahu apa-apa soal kesetiaan. Kalimat itu terasa sangat menusuk. Wajahnya yang cantik mengeras, melangkah tanpa ragu membuka pintu itu, dan langsung masuk ke sarang serigala. Di dalam, sekumpulan wanita bangsawan berkumpul, membuat adik sang adipati menangis gemetar di tengah kepungan mereka. Putri Charlotte berdiri tegak di ambang pintu, membelah keheningan dengan suaranya yang begitu dingin mendominasi. "Apa sebenarnya yang kalian lakukan di sini?" Sang putri melangkah anggun memasuki ruangan. Begitu suaranya memecah ketegangan,
tatapan semua wanita lancang itu langsung tertuju padanya. Suasana menegang, bukannya menghormat. Mereka malah berani menyapa sang putri dengan nada yang sangat meremehkan. Wanita berambut biru itu langsung mengusirnya, memperingatkan bahwa urusan ini sama sekali bukan urusannya. Namun mata Charlotte tertuju pada adik sang adipati, mengingatkan mereka dengan tenang siapa sosok yang mereka ganggu. Gadis itu adalah seseorang yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarganya. Ucapan tegas itu seketika mengubah suasana, memicu ketegangan yang jauh lebih berbahaya. Wanita berambut hitam itu tertawa sinis, mengejek sang putri karena dianggap membela pihak yang salah. Dia bahkan berani menghina status Charlotte, meremehkannya tidak setara dengan anggota keluarga kekaisaran lainnya. Keadaan menjadi semakin memanas, hawa permusuhan di dalam ruangan kini terasa begitu pekat. Namun Charlotte tidak mundur satu langkah pun. Sebaliknya, dia langsung menghancurkan harga diri mereka dengan membongkar fakta bahwa mereka telah tertipu mentah-mentah, kehilangan seluruh kekayaan, namun masih bersikap paling benar. Ucapan itu sungguh memicu kemarahan. Si rambut hitam berteriak murka menuduh sang putri melewati batas. Namun Charlotte dengan tenang membalikkan keadaan, menyindir tindakan pengecut mereka yang melampiaskan kesal dan menyerang adik sang adipati tanpa alasan yang jelas. Amarah makin memuncak. Wanita berambut biru itu langsung membela diri, bersikeras menuduh adik sang adipati yang bersalah karena melanggar janji investasi berharga mereka. Blair langsung membantah keras dengan wajah terkejut. Dia bersikeras tidak pernah setuju karena bisnis itu terdengar sangat mencurigakan. Namun wanita bermulut tajam itu malah semakin keterlaluan. Terang-terangan melontarkan hinaan kejam demi menjatuhkan reputasi Blair. Detik itu juga, kesabaran Charlotte habis dan berubah menjadi ancaman mematikan. Dia bertanya dingin, apakah mereka siap bertanggung jawab atas ucapan busuk mereka sendiri. Memberikan peringatan keras tentang hukuman bagi penghina keluarga kekaisaran. Wanita berambut biru itu justru tertawa meremehkan ancaman tersebut. Berdalih tidak pernah menyebut nama siapapun demi menghindari hukuman langsung. Namun Charlotte hanya tersenyum tenang, menanyakan apakah mereka pikir hanya hukum tertulis yang bisa menghukum mereka. Lalu, dengan tatapan mengerikan, dia mengambil botol anggur dan mendekat berbisi, jika hukum gagal, maka kekerasan yang bertindak. Kepanikan pecah seketika. Sambil menjerit histeris menyebut sang putri telah gila, mereka langsung lari terbirit-birit keluar ruangan, menyisakan Charlotte dan Blair berdua saja. Keheningan kembali melingkupi ruangan, dan Charlotte seketika menurunkan ketegangannya. Mengaku tidak pernah berniat memukul mereka, melainkan hanya ingin memberikan gertakan keras. Blair von dem Adler tampak sangat terguncang, namun merasa begitu lega dan bersyukur. Membenarkan bahwa bisnis itu hanyalah penipuan terencana dari Lord Tyrion demi menutupi tumpukan utang judinya. Tepat saat situasi mulai mereda, botol anggur di tangan Charlotte mendadak tergelincir, hancur berkeping-keping di atas lantai marmer. Blair mendekat panik, namun Charlotte meyakinkannya bahwa dirinya baik-baik saja meski tubuhnya mendadak terasa sangat lemas. Saat itulah pintu ruangan dihantam terbuka dengan sangat keras. Adipati Adler menerobos masuk dengan wajah murka bercampur panik, langsung meneriakkan nama adiknya. Tatapannya tertuju pada pecahan kaca, sosok Charlotte, serta kekacauan ruangan, memicu kesalahpahaman yang membakar emosinya. Blair mencoba meluruskan keadaan, namun sang kakak memotongnya dengan tegas. Merasa sudah melihat dan mendengar segalanya, Charlotte berusaha menepis tuduhan tersebut, menegaskan bahwa semua ini tidak seperti apa yang dia lihat. Tapi aku kembali menuduhnya berbohong lagi. Kutunjukkan bukti pengakuannya tentang botol itu dan kekacauan kamar. Dia mencoba menjelaskan, tapi aku membungkamnya dengan begitu dingin. Kukatakan aku muak dengan alasannya. Semua ini membuktikan sifat aslinya yang tak bisa disembunyikan. Charlotte mematung cukup lama, menatap tajam mataku, dan sesuatu di dalam dirinya langsung runtuh. Tidak ada kehangatan di mataku, tak ada celah baginya untuk menjelaskan semuanya. Hanya dinding ketidakpercayaan yang dingin. Seolah aku sudah memvonisnya bersalah tanpa mau mendengar penjelasannya sama sekali. Jadi dia diam dan berbalik pergi. Langkahnya terasa sangat berat saat meninggalkan aula. Dia datang demi membantu dan memperbaiki segalanya. Tapi kini keraguan menyakitkan mulai menyergap.
Mungkinkah aku benar-benar ingin melenyapkannya hanya karena aku sangat membencinya? Tubuhnya gemetar hebat, dan kakinya terasa sangat lemas seolah siap runtuh kapan saja. Dan dia berbisik lirih bahwa kekuatannya kini telah habis tak bersisa. Di luar aula yang begitu sunyi senyap, Sir John Watson mendadak muncul dari sudut ruangan. Bertanya santai mengapa dia pulang secepat ini, serta bagaimana dansanya tadi. Tapi jawabannya sangat sederhana, dia sama sekali tidak berdansa. Baginya, berdansa hanyalah putaran konyol tanpa makna. Pria itu mengira dia tidak akan pulang bersamaku, lalu menawarkan kereta. Namun dia menolaknya dengan tegas. Terlalu gelap untuk pulang sendiri, dia memaksa agar mereka pergi bersama. Sir John mulai menggodanya santai, mengingatkan kembali ketakutannya pada kegelapan dan saat dia memintanya menyelamatkannya dari kelinci, namun akhirnya pria itu setuju. Dia sama sekali tidak terhibur dan menyuruhnya berhenti mengejek dirinya. Saat tangan pria itu terulur, dia menerimanya dan mengaku butuh istirahat. Saat menggendongnya, dia berbisik bertanya, apakah dirinya berat, namun dijawab asal-asalan. Terlalu belak-belakan pria itu, bilang dia ringan dan tidak punya kekuatan fisik sama sekali. Dan saat itulah, aku melangkah keluar, menyaksikan pemandangan sialan, saat Sir John Watson mendekapnya erat di pelukannya. Untuk sesaat tatapan kami hampir beradu dari kejauhan, namun tak ada kata terucap. Sementara Sir John sama sekali mengabaikan ketegangan itu. Bahkan memujinya tampak jauh lebih memukau dengan gaun toko itu. Berhari-hari berlalu, Charlotte hanya duduk membisu di meja makan dengan tatapan kosong. Martha langsung menyadarinya dan bertanya apakah dia tidak akan mengirim surat untukku hari ini. Mengingatkan bahwa dia biasanya selalu mengirim satu surat setiap hari tanpa absen. Mungkinkah mereka bertengkar di pesta dansa? Namun Charlotte tidak menjawab. Tiba-tiba Sir John menerobos masuk dengan napas memburu dan berteriak panik. Keheningan pecah seketika. Martha tersentak kaget, mengomeli sikap kasarnya yang berani masuk begitu saja. Tapi Sir John mengabaikan omelan itu. Saat Charlotte berkata tidak butuh pengawalan karena tak memiliki rencana, pria itu memotong dengan satu kata yang mengubah segalanya. Kelima dengan bingung, dia bertanya apa maksudnya. Dan dia langsung menyampaikan berita buruk, kasus pembunuhan berantai. Korban kelima ditemukan saat subuh, dan itu adalah seseorang yang sangat dia kenal. Dia menutup mulutnya rapat-rapat selagi pikirannya terus merapal angka itu berulang kali. Korban kelima adalah Lord Brigay, sang komandan Cortina. Seketika segalanya berubah lagi, meninggalkannya dalam keterkejutan mendalam. Aku, Duke of Adler, Rhaenys von dem Adler, terlahir dari keluarga bergelimang harta dan kehormatan. Sebuah nama yang sangat disegani Tantiro Kekaisaran. Lahir dengan segalanya status tinggi, kekuasaan tak terbatas, dan ketampanan mutlak, membuat hidupnya terlihat sangat sempurna tanpa celah. Namun perlahan, dunia sempurna itu mulai retak. Saat sebuah proposal pernikahan datang, tanpa ragu sedikitpun, Rhaenys langsung menyuruh utusannya membakar surat itu. Di ranjang kematian ibunya, keputusan dingin itu memicu ketegangan. Ibunya mendengar hal itu dan langsung bertanya dengan sangat terkejut. Seorang pelayan yang mencoba mendekat langsung diusir agar sang ibu bisa berbicara bebas dari hati ke hati. Suara lemah sang ibu dipenuhi kekhawatiran, menanyakan masa depannya, tentang pernikahan, dan gadis-gadis bangsawan zaman sekarang. Namun Rhaenys tetap tegur, menegaskan bahwa satu-satunya fokusnya hanyalah kesembuhan ibunya, dan hal lain bisa menunggu nanti. Bahkan saat sang ibu mendesaknya dengan lembut, berharap melihat pertunangan putranya sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Pertahanan emosinya runtuh, sama sekali tidak bisa menerima ucapan perpisahan itu. Sayangnya takdir sudah bergerak ke arah yang teramat kejam. Tak lama kemudian sang ibu tiada, meninggalkan keheningan dan duka mendalam yang takkan pernah sembuh. Di pemakaman, adik perempuannya menangis terseduh, meratapi bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup tanpa ibu. Dan saat itulah, sebuah keretakan terakhir meremukan sisa keluarga mereka. Ayah mereka tiba-tiba datang membawa wanita lain, mengumumkan dia sebagai ibu baru yang ditemuinya saat bertugas menjadi komandan Cortina. Seketika, segalanya hancur lebur. Rhaenys menyadari satu kenyataan pahit saat ibunya sekarat, ayahnya sudah berkhianat. Kini sang ibu telah tiada, digantikan begitu cepat oleh sebuah pengkhianatan keji. Sejak hari itu, hatinya membeku.
Kehangatan lenyap dan kegelapan mulai membayangi dirinya bagai bayangan. Bertahun-tahun berlalu, bahkan setelah ayahnya mati, dia tidak lagi hidup sebagai Rhaenys sang putra, melainkan menjelma menjadi Duke of Adler. Sosok dingin berdarah besi yang hanya mendedikasikan hidup demi kewajiban. Hingga akhirnya sang kaisar sendiri menyinggung tentang pertunangan dengan Princess Charlotte. Meski tidak memiliki hasrat untuk menikah, perintah mutlak kaisar tak mungkin ditentang. Dia menerimanya, tapi murni sebagai transaksi formal yang menguntungkan hak penambangan. Sama sekali tanpa niat menemui sang putri sebelum hari pernikahan tiba. Namun segalanya berubah saat Princess Charlotte bertindak, mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama dan menuntutnya untuk berkencan. Dalam hati, dia terusik oleh kegigihan tanpa malu gadis itu. Namun anehnya tatapannya tak bisa beralih. Saat gadis itu terus mendesak-mendekat tanpa ragu, pertahanan sedingin es miliknya perlahan runtuh. Dan ketika dia akhirnya menuntut jawaban tentang apa yang disukai darinya, tanpa mengharapkan keseriusan, jawaban tulus dan teramat rinci yang dia dengar langsung membuatnya terbungkam kaku. Setiap sudut wajahnya, seluruh detail dirinya, diucapkan dengan kekaguman mendalam yang tak sanggup disembunyikan. Untuk pertama kalinya, Duke of Adler yang terkenal tak tersentuh dibuat tak berkutik sepenuhnya. Alih-alih mengusir gadis lancang itu menjauh, bibirnya malah melontarkan kalimat tak terduga. Bertanya apakah sang putri memang benar-benar sangat memujanya. Maka sudah kewajibannya sebagai pria bangsawan untuk membalas perasaan itu. Duke Adler berdiri menatap cermin, begitu puas dengan penampilannya. Persis seperti pria yang yakin seluruh takdir berada di genggamannya. Setelah itu, dia mengonfirmasi rencana kencannya kepada sang utusan. Laporan yang diterimanya sangat memuaskan. Tiket opera paling diperebutkan di kalangan kelas atas berhasil diamankan. Tak tanggung-tanggung, dibeli dengan harga 3 kali lipat dari nilai aslinya. Hal itu membuat sang duke tersenyum tipis. Siap memamerkan kencan yang dia pikir akan berjalan sempurna. Sayangnya kenyataan berkata lain. Di dalam gedung opera, alih-alih menikmati pertunjukan, Princess Charlotte justru condong mendekatinya tanpa canggung. Berbisik lembut bahwa dia sudah cukup bahagia hanya dengan menatap wajah tampannya sepanjang malam. Bahkan dia bilang tidak apa-apa jika hanya bisa menatap wajah sang duke. Dan seketika sang duke membeku. Padahal dia berharap bisa menikmati pertunjukan yang dibayarnya mahal. Namun tingkah gadis ini benar-benar di luar semua rencana yang telah dia siapkan. Lebih parah lagi, saat musik mengalun, dia malah menyandarkan kepalanya ke bahu sang duke. Awalnya, dia merasa kesal, bahkan pikirannya mulai menghakimi tata krama gadis itu dengan dingin. Tapi lagu demi lagu berlalu, dan posisi mereka tetap tidak berubah. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa sekarang saatnya untuk mendorong gadis itu menjauh. Namun dia tidak melakukannya hingga setelah lagu kelima. Sesuatu dalam kepalanya mendadak bergeser. Dia bukan orang asing. Dia adalah tunangannya, dan mungkin saja gadis itu kelelahan setengah mati hanya karena dirinya. Pikiran itu menghantamnya sangat dalam. Sejak saat itu, dia mulai berpikir bahwa jika mereka memang harus bertemu kembali, semuanya harus direncanakan dengan sempurna agar gadis itu tidak kelelahan seperti ini lagi. Sejak hari itu, hingga sebelum pesta debutan Count Mustin, sesuatu yang aneh menimpa Rhaenys von Leer. Dia mendapati dirinya terus-menerus memikirkan Princess Charlotte bahkan saat berada di kantornya. Mengingat kedipan mata kecil di meja sarapan dan menganggapnya sangat menggemaskan di luar dugaan. Pikirannya terus melayang. Semakin berbahaya situasinya, karena detail sekecil apapun kini mulai terlihat sangat menawan baginya. Ditambah lagi dengan surat-surat yang penuh dengan kata-kata emosional yang berani tentang keinginan bertemu. Mengaku sangat merindukannya, tidak bisa tidur. Bahkan berkata wajah sang duke selalu hadir dalam mimpinya. Awalnya dia membaca semua itu sebagai sesuatu yang aneh, namun sebenarnya cukup mendebarkan. Namun perlahan, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menuntut dari dugaannya. Saat pelayannya, Alfred, masuk untuk menanyakan tentang pesta debutan. Sang duke awalnya menolak keras, mengeluh betapa dia sangat membenci acara seperti itu, sebelum mendadak berubah pikiran dan memutuskan hadir. Namun kegilaan ini ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Dia tiba-tiba memanggil Alfred kembali.
berpura-pura menanyakan sesuatu demi kepentingan seorang teman. Mulai mengajukan pertanyaan aneh tentang pertemuan rahasia di tempat sepi dan debaran dada yang panas. Alfred yang bingung, namun jujur menjelaskan semuanya secara sederhana, membuat sang duke seketika terguncang. Layaknya pria yang baru pertama kali menyadari kebenaran yang sangat berbahaya. Pada saat itu, dengan peringatan terakhir Alfred agar temannya segera mempersiapkan diri secepatnya, Rhenius diam-diam menyetujuinya karena dia merasa seperti baru saja melangkah masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih intens. Duke Adler membaca surat yang benar-benar mengacaukan seluruh isi kepala dan pertahanannya. Kata-kata di dalamnya terlalu berani dan mendominasi, mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur karena wajah sang duke terus berputar di mimpinya. Hanya dia yang terlihat. Untuk sesaat dia tertegun, sebelum pikirannya mulai bekerja jauh lebih cepat dari biasanya. Jadi dia begitu tergila-gila padaku sampai sejauh ini. Semuanya benar-benar mulai tidak terkendali. Ini bukan lagi sekedar urusan sederhana yang biasa. Dia harus memahami apa yang sebenarnya terjadi dan harus segera menemui gadis itu. Namun di saat yang sama, sebuah peringatan keras muncul di benaknya. Jika gadis itu berani melakukan hal yang tidak pantas, dia harus menolaknya mentah-mentah tanpa pengecualian. Di tengah kebingungan yang intens itu, dia bahkan mengambil buku panduan asmara kaum bangsawan, yang langsung ditertawakan oleh logikanya sendiri. Seolah mempertanyakan, mengapa dia repot-repot membacanya, jika memang sudah bertekad untuk menolak semuanya. Tak lama kemudian, saat bertemu Princess Charlotte, gadis itu dengan santai menyarankan bahwa jika sang duke sibuk, dia tidak perlu repot-repot hadir di pesta sebagai pasangannya. Tapi penolakan halus itu justru membuat hatinya semakin membara. Bukannya meredakan situasi, hal itu justru membuatku kembali memikirkan segalanya. Bahkan mempertanyakan niatnya dan reaksiku sendiri. Namun pada akhirnya, aku tetap bersikeras untuk hadir sebagai pasangannya. Beralasan bahwa ini sangat penting demi reputasinya di kalangan sosialitas tinggi. Di dalam hati, aku sudah bersiap agar tidak ada kesalahpahaman lagi di masa depan. Aku harus menangani segalanya dengan jauh lebih hati-hati sejak awal. Tapi sebelum aku sempat memantapkan pemikiran itu, Putri Charlotte tiba-tiba menanyakan sesuatu yang tak terduga tentang memamerkan sedikit dadanya di pesta nanti. Dan hal itu saja sudah cukup membuatku tersedak karena terkejut. Keesokan harinya di kediaman Kastel Duke milikku, situasi mendadak berkembang ke arah yang jauh lebih aneh. Aku memanggil Alfred dan langsung memerintahkannya untuk membelikan gaun untuk Charlotte. Alfred terperangah lalu mengulangi ucapanku dengan bingung, mencoba memastikan apakah itu benar-benar hadiah untuk Putri Charlotte. Aku mengangguk tenang dan menjelaskan bahwa sebagai tunangannya, hadiah seperti itu sudah semestinya wajar. Aku bahkan mulai membenarkannya secara logis di kepala, memikirkan anggaran istana, hak pertambangan, bahkan kesetiaan kekaisaran, seolah-olah semua hal itu terhubung pada satu keputusan ini. Alfred segera menyetujuinya dan langsung bersiap untuk melaksanakan perintah itu. Namun kemudian aku hampir mengucapkan sesuatu tentang bagian dada, lalu tiba-tiba terhenti, dan dengan canggung mengalihkan pembicaraan, meminta untuk memeriksa desain gaunnya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, gaun-gaun dibawa masuk, tapi tidak ada yang memuaskanku hingga aku harus pergi langsung ke butik. Di sana, saat aku akhirnya menemukan satu gaun yang kusukai, pemilik toko berkata gaun itu sudah dipesan orang lain. Tanpa ragu sedikit pun, aku menegaskan bahwa aku akan tetap membelinya. Dan saat nama Countess Tagcare disebutkan sebagai pemesannya, aku mendesaknya dengan tenang, memperjelas siapa diriku yang sebenarnya di sini. Pemilik toko gemetar di bawah tekanan aura kemarahanku. Tahu betul aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Aku langsung menaikkan tawaran hingga 3 kali lipat harga aslinya. Seolah itu saja sudah cukup untuk membereskannya. Namun tepat ketika semua tampak beres, kekacauan yang tak terduga mengacaukan segalanya. Insiden pembunuhan mengerikan terjadi di dalam istana, memaksa seluruh area ditutup untuk sementara waktu. Dan tiba-tiba saja, aku sama sekali tidak bisa menemui Charlotte. Meski begitu, hal yang paling mengejutkanku bukanlah tentang pembatasan wilayah itu sendiri, melainkan fakta mengejutkan bahwa dia terlibat dalam menggagalkan rencana upaya pembunuhan terhadap Kaisar.
Di tengah pusaran semua kekacauan luar biasa itu, dia tetap menjadi satu-satunya orang pertama yang ingin kutemui. Dan anehnya, kesadaran itu meninggalkan rasa bangga yang tenang di hatiku. Hal yang tidak pernah kuduga. Terus membayangi pikiranku melebihi apapun yang ada saat ini. Pada hari pelaksanaan pesta dansa, aku berjalan tepat di samping Putri Charlotte. Berusaha memasang ekspresi tenang meski pikiranku sendiri sedang berpacu sangat cepat. Keputusan yang sangat tepat karena aku memilihkan gaun yang tidak memamerkan bagian dadanya. TETP saja, perhatian seluruh pria di ruangan ini langsung tertuju padanya. Seharusnya aku memilih gaun yang tidak terlalu mencolok seperti ini. Saat pikiran itu berkecamuk, Lord Brigay datang dengan suara penuh percaya diri. Menyapa kami seolah tidak terjadi apa-apa. Tatapannya langsung tertuju pada Charlotte, memancarkan pesona sopan yang tampak sangat palsu di permukaannya. Ekspresiku tetap sedingin es, meski rasa kesal di dadaku mulai memuncak. Sejak masa sekolah militer dulu, pria itu selalu memperlakukanku layaknya seorang rival. Selalu tersenyum manis, namun tidak pernah tulus. Setiap kata darinya selalu terasa tajam. Bahkan berbagi udara yang sama dengannya terasa sangat memuakkan. Kemudian Lord Brigay mengalihkan seluruh perhatiannya pada Charlotte. Menanyakan dengan santai apakah aku juga akan mendampinginya seolah sedang sengaja menguji situasi kami. Sebelum ketegangan meningkat, Charlotte langsung merespons dengan penuh ketenangan serta rasa hormat. Membiarkan Adler tetap di sisinya tanpa penolakan sedikit pun. Tapi jawaban sederhana itu entah kenapa terasa begitu menyengat. Dia bahkan berpikir andai wanita itu menunjukkan sedikit saja penolakan. Dia punya alasan untuk mendekat dan mendekapnya erat. Sementara Adler bergerak di antara para bangsawan, Brigay mulai berulah lagi. Mengklaim dirinya telah menyelamatkan Adler dari wanita paling buruk di kekaisaran. Menyebarkan rumor aneh kekerumunan demi memancing perhatian semua orang. Detik itu juga, bisik-bisik miring mulai menjalar ke penjuru aula. Para ladi bangsawan mulai bergunjing tentang gaun Putri Charlotte. Menuduhnya mencuri gaun itu dari Putri Victoria Whittaker dan merebut pesanan orang lain secara licik. Cerita liar itu menyebar cepat menjadi tuduhan kejam, mencap sang putri tidak tahu malu. Mendengar semua ocehan itu, tatapan mata Adler langsung menajam seketika. Dia langsung menyela obrolan mereka dan bertanya dari mana asal omong kosong itu. Salah satu ladi bersikeras kabar itu datang langsung dari orang yang menyaksikannya. Bahkan Putri Lady Whittaker ikut mengiyakan, sengaja menyudutkan Charlotte agar terlihat bersalah. Tanpa ragu sedikit pun, Adler mengungkap kebenaran dengan nada sangat tenang, namun menusuk. Dia sendiri yang membeli gaun itu, langsung dari butik, untuk dihadiahkan kepada Charlotte. Gaun mewah itu, sama sekali tidak pernah dicuri oleh siapapun. Semua dibeli secara resmi, sementara pesanan pihak Whittaker memang sudah dibatalkan. Suasana aula mendadak tegang, saat satu demi satu, kebohongan mereka mulai runtuh. Meski mereka mencoba membela diri, Adler tidak akan membiarkan kesalahan ini berlalu. Nadanya terdengar sangat dingin dan mutlak saat dia menguliti setiap kebohongan mereka. Lalu dia memberi peringatan terakhir yang mutlak. Dia tidak akan menoleransi fitnah apapun terhadap tunangannya. Aula seketika senyap. Tekanan dari kata-katanya terasa begitu pekat dan membungkam semua gosip murahan. Suka dengan kelanjutan kisahnya? Tulis komentar Mr. Villain di bawah untuk bagian selanjutnya. Sampai jumpa.